Oke, thank you, Dek Sap. Oke. Mas Rio, standby. Bentar, Mas Rio, tak unmute dulu. Siap. Oke. Mas Rio, tes. Baik. Tes sound, Mas. Mas Rio, cek audio. Tes. Tes. Masuk, Mas Rio. Nah, videonya belum muncul, Mas. Oh ya, Mas. Yes. Oke. La ilaha illallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka saja ya. Oke. Mohon maaf ini ada terlambat sekian menit karena mendengar azan dan iqomah dulu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung ini. Terima kasih sekali. Ini sudah ada berapa ya? Saya tengok dulu coba. Ada 24 partisipan. Nah, sambil nunggu rekan-rekan yang lain, ini Mas Rio juga sudah standby. Kita sapa dulu Mas Rio. Mas Rio, dengar ya? Halo. Oke, sip, nggih. Oke, kita sapa dulu satu-satu nih Mas Rio. Ada Mas Thomas Andi. Halo Mas Thomas Andi, salam kenal. Ada Pak Irsam Sutarto juga. Halo Pak, salam kenal Pak. Assalamualaikum Pak Bara. Pak Bara. Ada Om Irawan juga. Ada Mas Amri Ansori, Mas Mulus Susanto, ada Mas Irfan Faisal, ada Mbak Lita, Mbak Iren, ada Om Bambang RSD juga ini. Jagoan dari Semarang ini, Mas. Ada Mas Heri Jujung, ada Om HCOD, OD, namanya unik sekali. Oke, ada Mas Tio, ada Mas atau Mbak ini Mbak Pula atau Mas Pula ini, Mas Pula mungkin ya. Ada Mas Vinesta Andi, Mas Arvin, Mas Indra Wijayanto, ada Prince, ada Pejantan Tangguh, waduh namanya ya. Ada Tria Dianeka Rizka, ada Mbak Kurya Aryani, terus ada juga rekan-rekan yang lain mungkin sedang bergabung ya, karena kita acaranya memang habis sholat isya, jadi mungkin ada kemungkinan masih pada sholat, nggak apa-apa, nanti sambil jalan ya Mas Yo ya. Ya Mas. Oke, kita mulai aja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di acara ini. Jadi acara ini memang kita bikin series ya, jadi acara ini bertajuk IndiHome Learn From Home Series. Nah, jadi ini adalah salah satu wujud komitmen dan dukungan IndiHome terhadap kebijakan pemerintah untuk kita tetap stay at home, work from home, seperti itu ya, tanpa harus kehilangan kreativitas kita. Jadi sambil di rumah, sambil dapat ilmu, sambil santai, boleh pakai sarung ini, habis sholat isya boleh pakai sarung, boleh bikin kopi, nyantai aja gitu ya. Hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan Mas Rio Paraoh, salah satu fotografer tenar ini dari Jogja nih. Tak pikir dulu Mas Rio ini model ya. Terus, Mas. ya tak pikir ngeliat profilnya Pak, ini model, ternyata malah justru fotografernya. Jadi fotografer tapi ganteng gitu ya. Nanti boleh berkenalan lebih lanjut sama Mas Rio. Oke. Untuk profil Mas Rio sendiri, Mas Rio ini nama panggilan atau nama asli nih Mas? Rio Paraoh ya? Ya, nama panggilan boleh lah. Oke, nama panggilan ya Mas. Panggilannya Mas Rio Paraoh. Beliau adalah fotografer yang berdomisili di Yogyakarta, ya kan? Untuk akun IG-nya Mas Rio ini bisa nanti dicek di Rio Paraoh. Rio Paraoh sambung ya Mas Rio Paraoh gitu ya di IG-nya. Nanti kita bisa lihat karya-karya beliau di situ. Kemudian beliau juga punya akun YouTube juga sama namanya Rio Paraoh juga. Tadi sempat kita amati di ini ya Mas ya, di makeup artis, kemudian ada teknik pemotretan juga lengkap itu. Nanti bisa dapat banyak ilmu, nanti silakan di-subscribe akun YouTube-nya juga. Kemudian beliau juga aktif di
Violet Eyes Photography Studio and Office ya Mas ya, betul ya Mas ya? Ya, betul. Eyes Photography Studio and Office, yang akun IG-nya adalah Violet Eyes Photography. Nanti bisa di-follow juga gitu ya. Nah, kalau kita amati Mas Rio ini sangat keren di komersial fotografi. Nah, nanti bisa diamati nih karya-karyanya seperti apa. Beliau juga memadukan antara modeling dengan produk seperti itu. Jadi akan kita serap ilmunya seperti apa sih, tipsnya seperti apa sih dalam bincang-bincang santai malam ini. Kemudian apa namanya? Jadi teman-teman yang di sini bisa akses ini apa namanya event-event kami. Event-event ini diadain oleh IndiHome JTD, IndiHome Jateng DIY, sebagai wujud kepedulian kami terhadap himbauan pemerintah, kebijakan pemerintah, work at home, stay at home. Gitu ya. Juga IndiHome juga ini memudahkan rekan-rekan yang pengen pasang IndiHome tanpa harus keluar rumah, nanti bisa lewat web pasangindihome.id ya. Jadi tinggal klik aja, nanti diisi apa namanya persyaratannya, kemudian diisi formnya, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim kita. Gitu ya. Hanya dalam situasi ini kami mohon maaf apabila bagi calon pelanggan yang sudah mendaftar, mungkin pemasangannya sedikit memakan waktu lebih panjang dari biasanya, karena kita juga minta mohon pengertiannya di kondisi seperti ini. Kami juga harus memperhatikan keselamatan tim kami yang ada di lapangan. Jadi memang perjuangannya tidak mudah bagi mereka untuk melayani dengan baik. Kita sudah berusaha ya melayani pelanggan sebaik-baiknya, hanya kita juga mempertimbangkan keselamatan dan keamanan kita semua. Jadi kami mohon maaf dan mohon pengertian apabila ada sedikit delay atau sedikit inden untuk pemasangannya. Tapi jangan khawatir, insya Allah semua akan tetap terlayani. Gitu ya. Oke, tidak perlu panjang lagi kayaknya. Sebelum masuk ke Mas Rio, ini dari tim guard-nya, ya, guardian-nya IndiHome JTD akan tips untuk narasumber nanti untuk keamanan kita semua. Silakan, Dek Sap, guardian kita. Ya, Mas Rio. Ya, Jika sudah ready untuk presentasi, silakan. ya, oke Mas. Ya, sebelumnya terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah join, sudah gabung. Dikenalkan tadi dari Mas Nopik. Ya, salam kenal kalau belum ada yang kenal. Iya, Mas. Ya, kalau tema malam ini kan kita di komersial fotografi ya. Betul. Itu adalah ya kalau fotografi pasti ya minimal pasti berbau art gitu kan. Nah, cuman menariknya di komersial fotografi ini memang lebih kompleks ya sebenarnya, karena kan kita berlawanan dengan orang baru, orang yang biasanya kita nggak ngerti juga dia bisa atau tahu foto atau enggak. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih sekedar hobi, itu mungkin kan apa namanya lebih mengeksplorasi skillnya di fotografi secara ya suka-suka istilahnya begitu. Tapi kalau untuk komersial lebih dua arah, artinya kita dengan calon klien dengan orang lain yang notabene kita nggak ngerti juga dia pengetahuan fotografinya gimana. Dan kalau kita bicara komersial ya memang pasti di situ ada sebuah nilai, ada sebuah hal yang kita jual. Gitu. Kita jual dalam arti mungkin ada beberapa faktor, ya misalnya seperti kalau kita foto model misalnya, kalau teman-teman yang suka foto model, nah tentunya akan berbeda ketika kita memotret model hobi atau untuk kebutuhan kita sendiri atau untuk pameran galeri seni, itu akan berbeda dengan kita memotret model untuk kepentingan misalnya untuk produk tertentu, entah produk skincare atau produk baju, produk macam-macam ya. Nah itu juga eksekusinya juga berbeda, post produksinya juga berbeda. Nah juga jadi perhatian juga bagi teman-teman juga, karena di sini juga saya masih berproses juga nanti berproses untuk menggali ilmu karena komersial fotografi, apalagi sekarang dunia digital begini, banyak mungkin teman-teman yang senang utak-atik edit
utak-atik Photoshop, Lightroom atau apapun software-nya. Nah, kalau saya pribadi jujur saya tidak terlalu sangat mendalami tentang editing. Jadi saya hanya editing mungkin tergantung kebutuhan. Tapi kalau untuk yang kan macam-macam tuh teman-teman, kalau misalnya saya lihat di Facebook, di Instagram, di Google itu kan banyak banget yang mungkin suka dengan apa ya istilahnya digital imaging, terus ngeditnya dengan warna-warna yang macam-macam. Nah, itu sebenarnya bukan tidak boleh, tapi kalau untuk kebutuhan komersil kita harus pastinya menanyakan ke ini ya, ke klien bagaimana baiknya, enaknya, dan pastinya juga banyak faktor yang harus dikurangin. Contohnya ego, biasanya ego sama idealisme. Nah, ini kalau kita bicara idealisme sama ego, teman-teman yang sudah bergelut lama ataupun baru di fotografi, pasti saya pun juga punya idealisme, saya punya ego untuk saya pengennya gini, ini foto bagus menurut siapa, kan gitu. Nah, jadi memang ketika kita mau ngomong komersil biasanya ada dua pertanyaan, yaitu ini foto apa dan untuk siapa. Nah, itu akan apa ya istilahnya menjadi acuan atau output ketika nanti hasilnya akan seperti apa. Beda dengan kita foto ngasal, ya suka-suka lah saya foto apa aja. Nah, itu kan jurinya kita sendiri. Tapi kalau kita komersil, jurinya orang lain. Jadi misalnya saya foto model, teman-teman foto semua bilang biasa aja. Nah, bagi saya nggak ada masalah karena ini foto untuk si klien. Walaupun sebenarnya saya juga mikir, itu kayaknya kurang deh, kurang maksimal. Tapi klien, ini keren nih mas, ini bagus nih. Nah, karena itu tadi, apa istilahnya sense of art kita kan pasti berbeda ya mas. Jadi kita punya visualisasi juga berbeda karena kita tahu semua teman-teman di sini bahwa fotografi tidak ada ya foto jelek tidak ada, foto bagus tidak ada, relatif dan tergantung siapa yang melihat dari sudut mana. Dan itu untuk foto untuk siapa. Jadi kadang banyak juga teman-teman yang buat seminar atau tanya atau mungkin sharing-sharing di online maupun offline itu komersial itu lumayan banyak faktor yang diperhatikan, khususnya faktor-faktor non teknis. Kalau teknis mungkin kalau teman-teman di sini aku yakin semua udah pada bisa motret, udah keren-keren banget motretnya. Betul. Tapi kalau untuk non teknis justru kadang kita kesulitannya dari mulai kita post produksi, terus habis itu kita treatment klien juga, habis itu kita how to sell-nya gimana, cara ngejualnya gimana. Itu Nah, dia. itu PR ya, apalagi dalam masa-masa sekarang ya kan semuanya juga masa-masa sulit. Jadi gimana caranya kita juga punya karya tapi bisa berguna dalam tanda kutip berguna banyak orang yang minat, terutama klien-klien itu. Nah, dari mana kita bisa tahu karya kita menjual atau tidak? Nah, biasanya memang kalau saya pribadi sih dari referensi. Karena ide atau kreativitas atau konsep foto itu tidak bisa pure lahir dari ide kepala kita. Itu mustahil sih sebenarnya. Tapi minimal kita bisa mengembangkan. Nah, ketika referensi itu kita banyak, misalnya kita dalam satu hari sambil ngerokok, ngopi, ngeteh, misalnya kita ngeliatin foto-foto semuanya dari foto dalam negeri maupun luar negeri, entah itu foto still life, entah foto itu model, entah produk apapun. Nah, itu menjadi sebuah asupan ide bagi kita ketika suatu saat kita bertemu klien, Mas, saya mau pengen foto gelas susu nih, kira-kira gimana? Kan menjadi panjang nanti ketika kita, iya ya Mas, terserah aja lah. Aja gimana enaknya. Nah, akhirnya klien akan menurunkan nilai trust-nya sebenarnya. Bisa nggak ya? Ya, selain itu juga mereka pasti melihat portofolio juga. Jadi kalau portofolio, ya memang semua seniman harus mempunyai karya. Nah, karya itu memang kalau kita bicara idealis ya ada segmennya, kita bicara komersial juga ada segmennya. Nah, mau yang mana kan gitu istilahnya. Kita mau dibawa kemana nih gitu. Oke, berarti ya memang kalau yang saya tangkap berarti
ini 50-50 ya, perpaduan antara teknis dan non-teknis itu ya. Jadi tidak hanya berkutat bagaimana menciptakan, tapi ada hal di balik itu yang nggak kalah gede gitu Mas. Kayak macam kompromi kita, terus bagaimana sebenarnya kita meladeni klien, tentang permintaan klien, menekan ego kita. Itu kombinasi yang bagus di art of commercial. Kalau kita biasanya, kalau kayak saya pribadi ya, misalkan lagi belajar foto itu yang saya oprek ya hanya artnya aja ini kan. Gimana biar bagus, kok di sana bisa bagus ya, tidak sekedar itu, ternyata harus melayani keinginan klien itu yang paling utama gitu ya. Iya. Oke, Tapi ya, gini Mas, tapi kalau misalnya biasanya untuk fase-fase orang masuk ke ranah fotografi, apapun genrenya, biasanya memang mereka akan mengeksplorasi ide-ide murni dari, bukan ide murni, jadi ide-ide liar dari mereka. Ya, Ketika ide liar itu termasuk pengambilan shoot-nya, editnya itu akan liar gitu. Nah, nanti tahap-tahap selanjutnya mereka akan mungkin bisa masuk ke ranah komersil. Yang ketika di ranah komersil, artinya referensinya pun akan juga berbeda. Karena misalnya saya tadi bilang, motret gelas atau motret apapun, ketika itu, wah saya pengen foto-foto artan deh, sok art deh. Nah, apakah foto sok art ini, apakah juga laku dalam tanda kutip? Gitu kan. Nah, kita kan juga nggak akan pernah tahu, karena sama halnya dengan pengarang lagu ya. Pengarang lagu pun juga, kalau saya tanya, ini bakalan hits nggak nih, jadi hits maker nggak nih lagunya? Dia nggak akan, karena ya itu semua tergantung segmen. Nah, tapi minimal si pengarang lagu atau si pembuat foto itu dia sudah mempunyai wacana untuk gimana sih foto-foto yang sekarang, kalau orang nyebutnya foto-foto kekinian gitu kan. Kadang foto-foto yang ringan itu justru laku gitu kan. Kalau yang foto-foto berat ya kayak kita bikin konten-konten di Instagram, kalau konten-konten receh malah banyak yang nonton kan gitu. Itu dia Mas sekarang ya. Dinamis sekali ya. Jadi perkembangan fotografi itu kalau kita amatin sangat dinamis. Hal yang dulu mungkin dianggap, wah kalau main apa ya, kalau nuansa warna gini nih kayaknya aneh gitu. Sekarang laku gitu ya. Jadi memang pasar itu sangat dinamis saya rasa. Gitu. Yeah. Mungkin Mas Rio ada karya yang hendak di-share atau apa gitu. Karena kita tampilkan ini ya. Jadi ini sebelum saya share, saya akan sedikit ngomong dulu untuk beberapa karya saya kan random. Jadi tadi saya baru kumpul-kumpul sekilas aja, nggak semuanya, tapi minimal mudah-mudahan menjadi wacana juga bagi teman-teman di sini. Yang macam-macam, ada untuk model, ada untuk yang lainnya ya. Ini saya share screen sekarang ya Mas. Oke, siap. Oke. Dek Sabto, mungkin sambil dikawal yang tadi ya, yang apa namanya? Mas Rio sambil ngingetin buat disable anotasinya, nggih. Oh iya, baik Mas. Oke, ya. Sudah disable Mas anotasinya ya? Ya, sudah Mas. Oke, siap. Ya. Ini saya mengambil karya-karya random aja, jadi dari mulai hal yang simple. Kalau istilah sekarang, yang foto pertama ini adalah foto flat lay. Foto flat lay ini bisa diambil pakai kamera handphone. Oh ya? Ini pakai kamera handphone motretnya. Wow. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah jago atau tidaknya. Sebenarnya kita juga pastinya kalau teman-teman di sini untuk knowledge fotografi pasti minimal sudah tahu untuk pencahayaan. Kalau handphone kan kita ada yang pakai aparatur, kalau yang pakai kamera, kalau pakai kamera pro kan pasti pakai aparatur. Kalau handphone itu cuma tinggal kita mainin gelap terangnya aja, terus komposisinya. Ya ini kan karena foto suka-suka ya, foto suka-suka, bukan foto komersil. Nah ini nanti akan saya bandingkan dengan foto yang mungkin dari Pizza Hut sendiri mungkin bisa nggak suka loh, kenapa kok pizza yang ditaruh di kain gitu, ntar kotor dong dari belakang gitu. Nah, yang menarik gini Mas Novik, itu kalau kita foto begini flat lay, biasanya ada beberapa orang awam nanya, takutnya ini jualan ABC apa Pizza Hut? Betul, baru mau tanya Mas. Ya, biasanya orang akan terpaku, ini satu frame ini skalatis fotonya kok besarnya sama, memikat perhatiannya sama antara pizza dengan ABC-nya misalnya begitu. Okay. Nah, sebenarnya
ketika teman-teman di sini tadi saya lihat juga ada yang join, ada yang mbak-mbak juga, ada mas-mas yang mungkin punya online shop atau mungkin teman-teman punya produk apa, tidak harus dengan kamera pro, kamera biasa juga bisa, tidak harus pakai merek tertentu, semua merek itu bagus, tidak mungkin pabrik mengeluarkan merek jelek ya, masa Betul. ya man behind the brand-nya aja gitu kan. Nah, pasti juga ada properti, makanya ada props, ada properti pendukung foto seperti ini. Ya mungkin bisa dikasih apa, ya stylist food fotografi pasti juga ada yang lebih keren dari ini. Tapi minimal ini adalah sebagai bayangan. Oke. So, ini pakai lighting apa Mas kalau boleh tahu Mas? Tadi. Ini pakai cahaya Tuhan Mas. Mantap. Mantap. Jadi gratisan, saya pakai available light, tepatnya pakai Windows Lighting. Jadi sebelumnya di sebelah sini, di dekat sini sudah ada jendela, saya buka hordennya. Nah, kita bisa mendapatkan cahaya yang rata gitu. Nah, itu kan jam-jamnya juga. Oke, ini pengetahuan yang penting ya Mas ya kalau buat gini ya. Dari mana cahaya? Kalau kita upload untuk Instagram aja, ya kita nggak usah berdebat tentang resolusi lah ya. Betul. Pakai kamera Leica pun juga kalau di Instagram nggak kelihatan Leica-nya juga. Gitu. Ya, nggak ada yang tahu juga. Oke, Mas. Oke, untuk selanjutnya ini ada ini foto komersil waktu saya dapat kesempatan untuk foto hotel, salah satu hotel, mungkin hotel, saya lupa hotelnya. Nah, ini ada saya kasih keterangan di situ. Oke. Saya pakai 1635 f4. F4 ya, oke. Namanya 22. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika foto komersial ini. Kenapa saya harus selalu, kebanyakan, mostly saya memakai diafragma yang kecil, di diafragma 22. Nah, karena diafragma 22 pastinya ketika foto itu akan dicetak atau besar itu insya Allah lebih aman. Oke, Mas. Untuk kerapatannya, untuk ketajamannya, dan fokusnya mungkin lebih merata. Nah, sehingga matahari yang kita lihat itu bukan edit, jadi ini benar-benar asli. Memang membintang, ya pastinya kalau teman-teman yang suka landscape sudah di luar kepala lah foto-foto begini. Saya juga pakai cahaya Tuhan juga, saya pakai available light, pakai cahaya matahari, saya pakai lens 16 karena untuk agar dimensi kelebarannya juga dapat semua di sini. Oke. Dan selanjutnya ini masih sama. Yang tadi Mas, itu ISO-nya saya lihat tinggi ya Mas, 1250 ya? Ya. Apakah tidak apa-apa Mas kalau untuk foto komersial itu menggunakan ISO atau ada punya batasan tertentu Mas Rio? Oke Mas, kalau kita bicara ISO, otomatis kita berbicara tentang kualitas kamera, bukan kualitas lensa. Ya benar-benar. Karena lensa kalau ISO itu dimiliki oleh kamera. Nah, saya tidak mengatakan kamera bagus, tapi saya mengatakan, saya singkat ini kamera. Kalau semakin ISO kita menggunakan ISO tinggi, ISO besar dengan kamera mahal. Karena kenapa saya bicara mahal dan murah? Kalau kamera bagus itu relatif, Mas. Betul. Barang yang mahal itu pasti bagus. Harganya mana bohong ya. Misalnya katakanlah kita pergi ke toko kamera, Mas saya beli kamera yang bagus apa? Nah mungkin si toko itu lagi ada promo Fuji lah, Nikon lah, Sony lah, atau apa. Ini aja nih paling bagus. Sebenarnya juga tentu merek itu, atau seri itu bagus. Tapi kalau mahal, kita nggak usah perlu review, pasti nggak bohong lah, pasti bagus. Oke. Itu ini aja sih, joke-nya aja begitu. Betul, oke. Kita pakai 1250, menurut saya dengan ISO ini, kamera saya masih mampu, masih aman artinya. Ya, oke. Berarti tidak ada ini ya Mas ya, tidak ada, gunakanlah ISO sekian, tidak boleh seperti itu ya. Itu tergantung sama senjata kita ya gitu ya. Tapi memang ada di beberapa artikel ya, kalau bisa, kalau untuk foto tertentu, kayak misalnya furniture atau interior eksterior, ya kalau bisa pakai ya, ISO kecil. Betul. Kalau bisa, gitu. Kalau nggak bisa, kita mungkin pakai tambahan lampu atau pakai slow speed juga bisa. Oke, siap. Oke, monggo Mas, silakan lanjut Mas. Oke, untuk selanjutnya masih sama, ini di Hyatt, saya foto sengaja malam, saya pakai
pakai tripod, karena kalau nggak pakai tripod berarti saya sakti. Karena foto slow speed, ya ini saya harus belajar nahan nafas dan nggak gerak sama sekali ya. Tapi ini saya pakai tripod. Saya pakai lensa 12-24 Oke. Sigma Art ya, Sigma Art. Oke. Terus untuk shutter speed-nya, ya ini saya pakai shutter speed rendah ya, saya 30 second di ISO 320. Saya pakai focalingnya, saya mentokin di paling lebar. Saya pakai available LED, saya nggak pakai tambahan flash ataupun lampu-lampu seperti artificial lighting, saya nggak pakai itu. Nah, ya seperti ini. Ini jam berapa ini, Mas? Kenapa? Jam berapa ini pemotretannya? Ini mungkin jam-jam 7:30-8 kalau nggak salah ya. 8 ya, masuk malam ya. Oke. Terus Oke. Terus setelah itu nah ini juga masih sama di Hayat juga. Ini saya pakai slow speed juga, tapi saya dirubah shutter speed-nya menjadi 25 second. ISO 500, vokalnya 24. Saya pakai 24-70 lensa Sony G Master. Oke, mantap. Bintang kelihatan ya, berbedanya tadi ya. Jadi memang slow speed kan memaksa untuk langit itu keluar, dan mungkin pada saat malam itu mungkin lagi cerah dan memang nggak ada awan gitu. Beruntung banget ini. Bintang ini bukan diedit, jadi ini asli dari kamera. Oke. Kita bisa pakai mode night shoot. Terus ketika night shoot biasanya di beberapa fitur, saya nggak terlalu hafal di beberapa merek kamera lain, tapi kebetulan saya pakai Sony. Waktu itu saya pakai Sony A7 III. Nah, ini pakai mode night shoot, terus kita pakai diaframnya 22, nah dia akan membintang seperti itu. Oke, bintangnya ketangkep. Karena beda sama yang tadi ya, Mas. Sama lokasi, tapi ininya beda gitu. Yang ketangkep, ininya beda gitu. Oke. Nah, ini juga salah satu part dari Swiss Bell Hotel. Kalau teman-teman pernah ke Swiss Bell di atas, di waktu sore hari, sunset. Nah, ini juga saya pakai shutter speed agak lebih cepat dikit. Dari tadi kan 30 second, 50, ini 1/80 second. Oke. Saya naikin juga, saya masih sama pakai 24-70 G Master. Oke. Mantap ini. Interior. Nah, ini sebenarnya untuk porsi editingnya, kalau untuk foto-foto ini biasanya sekitar 30-40%. Oke. 30-40% artinya mungkin dari warna langitnya mungkin saya akan lebih pekatin dikit. Kontrasnya akan saya naikkan dikit. Kalau selain itu saya nggak edit, jadi pure murni. Kembali lagi ke komersil tadi, kalau untuk komersil mungkin aja teman-teman yang pinter digital imaging bisa diganti wallpaper-nya di benar evil mungkin. Tapi takutnya orang ke Swiss Bell, anjing benar evil-nya. Oke, yes. Nah. Oke, komersial tadi. Nah. Mantap, men. Ini saya di Swiss Bell juga di rooftopnya. Ini saya saya pakai lensa 12-24 untuk shutter speed-nya 8 second, ISO-nya bisa lebih rendah. Nah, kenapa lebih rendah? Nanti kan masih belum terlalu malam, jadi masih bisa ngangkat juga. Oke. Nah, ketika ISO rendah berarti otomatis shutter speed-nya lebih lama. Oke. 8 second pakai tripod ya pastinya. Oke, siap. Nah, ini juga saya juga mau ngasih tahu beberapa foto-foto tadi yang saya tampilkan, tentunya di beberapa komputer teman-teman di situ pastinya mempunyai kalibrasi warna yang beda-beda. Nah, itu juga salah satu hal yang jadi perhatian ketika kita foto komersil ya. Biasanya kalau foto baju, foto interior, kok di tempat saya kok biru banget, kok kuning banget, kok gelap, kok terang. Nah, ternyata mungkin ya layar handphone kita aja berbeda kan gitu. Betul.
Ada tips nggak Mas itu settingan aman seperti apakah di kamera atau di laptop kita supaya pemotretannya aman secara teknis seperti itu Mas. Untuk kalibrasi tadi Mas. Ya, sebenarnya kalau untuk kalibrasi warna kan sebenarnya bukan dari kamera. Kalau kamera mungkin hampir semua kamera ya mempunyai karakter beda-beda ya, tipis-tipis. Artinya maksud saya yang di sini, kalau dilihat, misalnya foto saya dilihat di mungkin di handphone lain ataupun di komputer lain, merek lain, sebenarnya berbeda. Oh gitu. Tapi sekali lagi saya bukan jualan Mac, tapi kalau kita pakai Mac itu Apple maksudnya, itu kalibrasi warnanya akan lebih baik. Oke. Menurut saya. Tapi bukan berarti yang lainnya juga tidak. Tapi kalau setahu saya untuk Mac biasanya lebih valid ya warnanya. Oke, lebih. Kalau untuk ini Mas setting warna di kamera ini menggunakan apa Mas? Netral atau Mas bermain Kelvin atau gimana? Pakai white balance. Kadang kalau foto ini saya pakai temperatur ya. Pakai temperatur Kelvin, jadi pakai temperatur. Karena sebenarnya di kolam renang ini sudah ada lampu biru. Nah, sehingga di atas ini biru bukan diedit karena ada pantulan dari kolam renang. Ini lampunya berubah-ubah, kadang merah, kadang kuning. Nah, saya pengen pas lagi biru saya jepret aja gitu. Oke, ya. Oke. Nah, langit-langitnya agak saya sedikit touch up sedikit lah untuk biar kadang kan ada yang awan atau apa lah saya bikin clear. Nah, penempatan lighting pun juga saya juga pasti kalau di komersil saya pasti nanya dari pihak hotel juga gimana kalau saya rubah begini, apakah biar dibuat plain putih aja atau bagaimana. Nah, itu. Oke, saya bisa Oke, Mas silakan lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke model ya. Oke. Wow. Biar nggak jenuh tadi lihat interior terus. Sekarang agak yang lihat bening-bening dikit. Ya, tombol ngantuk gitu ya. Nah, ini kalau secara teknis saya pakai lensa Sony 85 mili di merek Batis. Batis. 85 mili f1,8. F1,8, oke. Tentunya saya tidak dalam skincare, saya tidak pakai diafragma besar, saya pakai diafragma kecil. Ya, untuk mendapatkan detailnya. Detail dari foto ini. Karena kalau pakai f1,8 takutnya ada beberapa rambut yang misfokus. Betul. Karena dove-nya ini ya sempit ya. Dan memang kalau untuk skincare memang saya memakai untuk lampu-lampunya juga saya pakai lampu Godok AD600. Oke. Saya pakai 2 lampu, satu lampu untuk main light-nya, yang satu untuk fill light-nya. Jadi oke, 2 lampu aja ini ya. Nah, dulu saya pernah ditanya, ada beberapa orang menanyakan ada bercak putih-putih seperti di bahu atau di pipi seperti ini. Kadang ada teman-teman kalau mungkin belum tahu, memang sengaja kita buat, bukan kita edit. Oke. Fungsinya biasanya kalau untuk foto-foto fashion, high fashion ya, tentunya high fashion sama skincare itu agak lebih terlihat shining, lebih terlihat bright. Oke, ada maksudnya itu ya. Ya, bukan ada maksud untuk biar ini ada pantulan atau apa, memang biar terlihat lebih menyala begitu. Oke. Kalau untuk ini Mas, kalau tipe foto ini langsung sambil combine dengan ini ya, sambil kita pertanyaan gitu ya. Kalau untuk foto seperti ini, bagaimana Mas Rio menentukan tone kulit yang paling asik gitu ya, paling tidak sesuai dengan request klien? Karena kadang-kadang gini Mas, kalau apalagi untuk produk beauty dan kosmetik seperti ini ya, kalau misalkan kita salah set ini ya tone kulit gitu nanti jadi kebiruan, jadi kayak keracunan gitu ibaratnya gitu ya. Cara Mas Rio menentukan settingan untuk mencari tone kulit yang paling baik itu ada tips nggak Mas yang bisa di-share ke teman-teman? Iya Mas. Jadi kalau untuk setting tone kulit, skin tone itu memang saya mengandalkan dari setting kamera. Otomatis saya pakai mode netral. Netral ya, oke. Terus saturasinya biasanya saya kurangin. Karena masing-masing kamera tentunya berbeda. Kalau biasanya saya pakai, saya di -3 atau -2.
Nah, kenapa? Nanti pada saat post produksi kita pada saat ngedit tidak terlalu pekat. Nah, biasanya hampir rata-rata untuk skincare pengennya benar-benar terlihat alami. Nah, itu dia. Nah, makanya untuk editingnya, untuk lightingnya itu benar-benar sangat hati-hati karena memang pengennya, ya memang modelnya putih juga, tapi bagaimana biar tidak terlalu putih, biar tidak terlalu kelihatan belang. Nah, ini juga ada sisi kolaborasinya dengan make up-nya. Oke, make up itu ya. Ya, kalau kita bicara skincare, si fotografer nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Dalam arti, misalnya make up-nya kurang rapi, kurang rata, ya kalau fotografernya dia pinter ngedit. Mungkin kayak matanya lepas, atau mungkin ada kantung matanya. Nah, itu kita juga repot juga. Nah, akhirnya memakan waktu untuk pas produksinya juga. Oke. Kalau si make up-nya dia paham atau mungkin beberapa kali sering make up untuk skincare, pastinya dia akan tahu mana yang harus di finishing, harus di... Berarti harus kolaborasi dengan si tim ini kita ya. Gitu. Ya, tadi saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kan kalau kita mencari skin tone yang tepat, sementara produk kita mungkin warna kemasannya itu beda gitu ya. Misalkan kita sudah setting di skin tone seperti ini, warna ininya hijau misalkan gitu. Dan ketika dijebret kan pasti ini ya terkena efek dari pencairan skin tone kita tadi, yaitu apakah seberapa masih bisa diterima yang seperti itu, Mas? Ya, makanya tetap ada biasanya kalau untuk foto produk, hampir foto produk kayak misalnya foto tas. Kemarin saya foto tas untuk untuk skincare, untuk Natasha, untuk apa. Biasanya mereka punya mood board. Jadi mood board itu acuan, si klien akan memberikan, ini loh Mas, nanti foto-fotonya seperti ini. Ini loh Mas, nanti saya pengen warnanya tuh begini. Nah, kita akan mencari sendiri. Pasti pada saat pemotretan didampingi oleh timnya mereka, gimana nih untuk warnanya gini, aman nih, oke aman, nanti nggak apa-apa nih, jadi bisa kok ini. Nah, kita akan komunikasikan itu biasanya. Selalu dengan komunikasi dengan si pemilik brand ya, istilahnya seperti itu. Oke, siap. Oke, Mas, tangkap saya Mas. Oke, monggo silakan lanjut. Nah, kalau foto ini bukan untuk foto skincare, tapi untuk baju. Baju ya. Kenapa harus begitu posenya? Kenapa harus bajunya diterbangin? Nah, pastinya di komersil tidak semata-mata suka-suka saya. Walaupun itu kita sebagai fotografer memberikan sedikit advice kepada klien gimana kalau agak sedikit berbeda. Nah, kebetulan si model ini adalah memang penari. Kalau yang kenal ini adalah Mila Rosinta. Oke. Dia penari, tetapi ini bajunya dari Dilmora. Pengennya, boleh deh, ini model ini kan model untuk penari. Nah, saya pengen dia kayak nari aja, biar kelihatan natural. Jadi nggak berpose, kayak gitu. Oh, ini bukan pose ya? Berarti sambil dia menari gitu? Ya. Dia menari. Nah, untuk detail bajunya, kenapa saya pakai cahaya flat, artinya flat di beberapa apa istilahnya kalau baju paes. Nah, itu masih terlihat, terus teksturnya atau apa ini kalau dijunjung masih bisa terlihat. Nah, artinya kan ini adalah foto baju, berarti ini foto baju yang memang harus benar-benar diamankan. Untuk warnanya juga nggak boleh terlalu berbeda banget. Mungkin beda sedikit tipis, mungkin tone-nya mungkin selisih setengah atau seperempat, is oke. Tapi kalau terlalu yang berbeda, nanti ya repot juga kalau orang mau jualan baju. Takutnya beda dengan pas datang barangnya kalau kok beda kan gitu. Nah, ini dia. Iya, saya sering dengar tuh Mas kalau rekan-rekan yang jualan baju online gitu ya. Kadang-kadang baju yang diterima warnanya beda sama yang ada di katalognya gitu. Kalau ini Mas Rio pernah nggak ada warna tertentu nggak yang sering kali itu menipu kita gitu. Jadi mungkin di foto itu hijau tapi di ini agak seperti apa, ada nggak Mas warna khusus yang harus kita waspadai seandainya kita hendak memotret produk fashion seperti ini Mas? Ada Mas. Saya punya pengalaman dulu saya foto produk tas dua tas itu. Ada salah satu tasnya yang kata mereka benangnya itu satu benang ada berbagai macam warna. Ketika pakai dikasih flash, itu warnanya berbeda. Itu dia.
Nah, biasanya warna merah marun, orange, jadi warna-warnanya begitu. Itu agak repot tuh, agak pusing juga tuh. Jadi kalau ngedit sambil pegang tasnya, terus saya ngedit lihat komputer. Jadi takut Gitu ya. beda jam. Oke. Ya, berarti memang beda warna, beda ini juga beda perlakuan ini ya, Mas ya. Treatmentnya beda juga. Yang penting kita dapat warna yang paling natural gitu istilahnya gitu ya. Nah, ini masih sama seperti tadi, hanya berbeda pose aja. Terus selanjutnya, ya, kita yang untuk foto-foto sama, saya akan percepat sedikit. Nah, ini juga karena model bajunya begini, ya kenapa harus begitu posenya? Ya kembali lagi, karena karakter menimbulkan karakter potretnya si model ini adalah sebagai penari, sebagai seniman tari. Nah, sehingga seperti berpose seperti manekin, seperti itu. Oke. Iya sih, menarik ini ya. Artinya untuk make up-nya, untuk bajunya pun masih terlihat untuk konturnya. Area jidat ini sebenarnya ada sedikit kayak make up, kayak totol-totol gitu, memang sengaja dibuat sedikit art, sedikit make up, bukan make up seperti skincare yang flawless, yang lebih natural gitu. Tapi ini memang agak sedikit berkarakter, tapi tetap terlihat beauty. Oke. Kalau ini Mas, kalau untuk tipe pemotretan yang seperti ini, seberapa jauhkah bayangan di belakang itu diizinkan atau tidak ada patokan tertentu? Kan kadang kalau kita dekat dengan background itu kan pasti muncul shadow-nya ya di belakang ya. Itu Ya, seberapa permisif Mas dengan hal seperti itu Mas? ya, kembali lagi ke esensi sebuah foto komersil, masing-masing mempunyai ke apa ya, standarisasi masing-masing. Oke. Ada yang kalau ada foto produk itu nggak bisa pakai bayangan. Nah, tapi kalau kliennya minta ada bayangannya, kebetulan waktu itu memang saya mau hilangkan bayangannya, tapi kliennya nanti kalau dihilangkan kayak kelihatan tempelan, Mas. Karena fotonya tajam banget, jadi kelihatan kayak tempelan. Yang penting bayangannya nggak terlalu dominan, dia nggak terlalu tebel. Nah, mungkin saya kasih dikit gitu. Oke, siap. Yes, oke, nangkep Mas esensinya Mas. Oke, monggo silakan lanjut Mas. Nah, ini random juga, ini untuk salah satu foto flat lay juga. Ini bisa difoto pakai handphone. Nah, cewek-cewek biasanya lebih suka foto-foto kalau di Pinterest, kalau teman-teman tahu Pinterest atau Instagram untuk konten aja. Jadi bisa juga ini foto produk, hanya foto produk, entah bisa lipstiknya, entah antingnya, entah apanya, itu sah-sah aja. Jadi sekali lagi jangan terlalu polos dalam tanda kutip. Polos itu maksudnya, wah ini bingung kok fotonya apa gitu, kok kabeh jejer-jejer gitu kan. Nah, pas saya dapat ide ini biasanya saya lihat di Pinterest. Gitu. Nah, biasanya kan referensi kita mengacu ke referensi-referensi foto produk-produk yang memang sudah mendunia. Betul. Kita tidak bisa, ego kita nggak bisa kalau foto produk ya harus satu foto produk yang fokus, yang benar-benar satu. Nah, memang ya tidak ada perdebatan sih sebenarnya, tapi saya mengambil secara industrinya aja. Kita tentunya akan terkikis juga sebenarnya. Oke, ya sih. Dengan dilengkapi dengan aksesoris ini ya, pendukung lah ibaratnya gitu ya, masih nyambung dengan ini. Oke, siap. Oke, saya nangkap esensinya Mas. Ini masih sama. Tadi juga foto produk skincare itu sangat luas ya, sangat luas maksudnya tidak harus selalu kita memegang produk tersebut. Ini juga bisa dikatakan foto beauty, bisa dikatakan foto iklan make up, atau mungkin baju atau apa, ya nggak ada masalah. Nah, terus gimana dong kita? Nah, biasanya kan kembali lagi, saya biasanya memberikan edukasi ke klien. Gimana kita foto itu jangan terlalu hard selling, kita tetap harus soft selling. Ya, betul itu. Kenapa harus begitu, Mas? Iya, karena saya melihat dari referensi, kita lihat kalau kita lewat Amplas, biasanya di billboard kan ada Wrangler, ada Lee Cooper, ada foto Nike, yang memang mereka produk-produknya itu tidak tersirat secara langsung, tapi misalnya kayak Wrangler ada cewek, dia cuma pakai baju tank top, pakai celana jeans, seksi, hadap ke belakang, di foto, terus ditulisin Wrangler, misalnya begitu. Ya, benar. Dipikir-pikir lagi, kok begitu ya? Padahal kok nggak di zoom, takutnya nanti gimana dong jahitannya. Nah, itu kembali ke foto katalog nanti. betul. Makanya ada perbedaan nih, kita mau foto katalog atau foto lebih ke high fashion. Kalau high fashion lebih fleksibel, kita mau motret street, tapi ingat esensi-esensi tadi,
misalnya kayak warna, terus makeup, touching-nya, retouching editing-nya memang harus seminim mungkin, senatural mungkin. Gitu. Betul, betul Mas. Nah, betul, betul. Ya, ada ini ya, ada peruntukannya ya. Kalau foto yang untuk ibaratnya membangun image dengan yang hard selling pasti berbeda. Kalau hard selling mungkin ya itu tadi lebih menonjolkan detail jahitan atau apa gitu ya, mungkin motifnya atau apa. Tapi kalau untuk membangun image memang butuh sesuatu yang lebih simbolis gitu ya Mas ya, kalau boleh saya sebut ya. Lebih Betul. simbolis. Nah, biasanya saya ngasih edukasi ke klien, dibuat sedikit beda, Mbak atau Mas atau Pak, kita punya konsep gini-gini. Nah, mereka kalau misalnya konsep saya yang ini nggak disetujui, ya nggak apa-apa. Dia harus kalau pegang produk, ya nggak apa-apa, orang saya dibayar. Kalau nggak, saya nggak dibayar nanti. Itu dia. Oke, silakan lanjut Mas Yu. Nah, ini tadi masih sama, saya cuma ganti background-nya aja. Ini background yang kontras, warna-warna yang ngejreng, dengan satu, kayak gitu-gitu aja. Ini memang kebetulan memang ini foto produk untuk Frudia ya. Oke, ini pakai lighting apa Mas? Ini sama Mas, ini cahaya Tuhan juga Mas. Oh gitu ya? Oh, available aja. Mantap nih. Tapi bukan berarti kita kalau misalnya mau coba-coba pakai yang agak sedikit gelap terang, terus kita pakai misalnya lampu-lampu studio, monggo bisa juga sebenarnya, nggak ada masalah. Karena kalau kita menggunakan available light itu kan kadang-kadang arah cahaya setiap menit setiap ini berubah tuh Mas. Nyikapinya gimana itu? Kalau seandainya kita dapat order lah misalkan order sederhana, kemudian kita mengandalkan available light dari cahaya matahari, menyikapinya gimana Mas? Oke Mas, ini pertanyaan bagus sih ya. Memang konsekuensi kalau risikonya ketika kita pakai available light itu biasanya kita butuh time schedule untuk foto, misalnya dari pagi apalagi Jogja, wah ini sering mendung nih. Nah, kita delay. Nah, kalau misalnya deadline-nya masih lumayan agak longgar, kita misalnya lebih senang pakai available light, ya sudah, kita harus menunggu. Tapi kan kita bicara ini kan ada time schedule. Nah, jadi ya sudah, berarti kita harus set up lampu aja. Gitu. Nah, makanya tergantung kondisi, kalau memang pada saat cuacanya bagus, sore hari atau siang, ya sudah kita foto aja. Dan biasanya mungkin ada bayangan-bayangan, nanti akan saya tunjukkan di foto-foto berikutnya. Oh siap, oke Mas. Iya. Oke. Ini masih sama, ini saya pakai semacam seperti Teflon ya. Teflon dan Sony, kayak lensa. Saya pengen kasih lensa aja, terus saya sedikit edit dikit aja untuk kepekatan warnanya, kontrasnya, udah gitu aja, sangat simpel banget ini. Unik ini. Oke, sip. Nah, ini sama juga, ini untuk Nava Green, dan Nava Green juga tidak selalu dengan atau memegang produknya. Nah, memang untuk foto-foto tabloid, untuk foto-foto majalah, biasanya mereka pihak klien meminta ada yang pegang produk, ada yang tidak. Nah, terlepas mana yang mau dipakai, itu akan terserah mereka sih. Dan ekspresinya, bajunya biasanya mereka, nah ini adalah salah satu mood board. Mood board itu ya tadi saya bilang, sebelum saya foto, saya udah di briefing nih sama si Nava Green, nanti bajunya casual, kayak anak-anak kuliahan, yang lebih major, lebih ceria, nah kayak gitu. Nah, ya sudah, nanti kita eksplorasi bareng, senyumnya atau apanya, gitu sih. Nah ini menarik Mas, ini pertanyaan pribadi dari saya gitu ya. Ini kalau saya amati kan kadang-kadang di sisi profesional ya, kadang-kadang fotografer kan dapat order seperti ini nih, misalkan remaja menggunakan baju yang khas mereka, kemudian dengan senyum yang khas mereka. Nah, alhamdulillah Mas Rio dikaruniai wajah yang ganteng ibaratnya gitu ya. Ini kita akui aja gitu ya. Jadi kalau seandainya Mas Rio memotret remaja, memancing ekspresi mereka, dari sisi penampilan Mas Rio sudah sangat meyakinkan gitu. Sementara tidak semua fotografer misalkan saya gitu, saya harus mengarahkan ABG untuk berpose seperti ini gitu. Itu mungkin dari sisi aura saya aja udah beda gitu Mas. Wah, wong tua sing arah ke aku gitu misalnya gitu. Tapi kalau secara profesional Mas, ada tips nggak Mas bagaimana memancing siapapun klien yang di depan, siapapun model di depan kita, bisa kita posekan dengan sesuai keinginan kita atau sesuai tujuan kita. Itu ada tips nggak Mas? Bagaimana memancing ekspresi mereka, bagaimana berkomunikasi dengan mereka supaya ketika pemotretan itu enak gitu Mas. Ada tipsnya nggak Mas yang bisa di-share ke teman-teman gitu? Ada sih Mas beberapa tips, mungkin ada teman-teman juga mungkin sudah tahu, tapi ini kan saya tambahin lagi.
biasanya untuk hari H, teknis pemotretan hari H itu misalnya kan biasa kalau dari pihak-pihak klien-klien begini kayak misalnya Natasha, Navra Green atau yang lain-lain itu kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa milih model dan mereka sudah milih model sendiri gitu. Nah ada yang kadang oh iya kenal, kita kamu tahu, nah itu lebih enak. Nah, itu dia. Gitu kan. Tapi kalau ini nggak kenal, nah kita harus ya seorang fotografer minimal kita bisa jadi pelawak dikit-dikit lah, walaupun Pelawak ya. dari enggak ya. Terus kita sok dekat dulu, tapi dalam satu koridor etika kesopanan ya. Betul. Misalnya biasanya kan rule-nya kan ketika flow-nya makeup dulu. Nah, makeup dulu biasanya pada makeup itu kan satu ruangan atau mungkin terpisah. Nah, biasanya saya sering masuk ke ruangan makeup, terus saya sering mendekatkan PDKT lah sama modelnya dulu. PDKT tapi ya jangan sampai baper ya Mas kalau PDKT. Itu dia. Ya. Artinya komunikasi di awal itu penting ya Mas. Meskipun kita mungkin baru pertama kali kenal atau baru pertama kali bertemu, tapi paling tidak kita terlihat antusias, terlihat hangat itu mungkin sudah cukup menjadi ini ya Mas ya. Pasti Mas, itu karena akan dampaknya akan sangat signifikan ketika nanti pada saat kita sudah menjalin chemistry, emosionalnya udah dapat, pada saat sudah dia pose ketawa, senyum, saling lihat. Nah, kalau misalnya teman-teman fotografer prewedding atau wedding kan, ayo pura-pura ketawa. Nah, kadang pada saat jepretan-jepretan pertama itu mustahil langsung dapat. Nah, tapi kita tidak boleh mengatakan, wah kamu terlalu gemuk. Tidak boleh. Nanti dia langsung down. Gitu. Kita tipu, kita ngakalin. Nah itu gitu Mbak, bagus. Nah, walaupun sebenarnya kita belum dapat fotonya. Oke, berarti membangun ini ya, membangun rasa pede dia ya. Nah, betul, membangun rasa pede, dia harus terjangkit narsis dulu. Oke. Nah, ketika sudah dia benar-benar pede bagus, baru kita mulai. Nah, itu. ketika sudah kita benar-benar dapat, kita biasanya bisa showing. Ini kayak gini nih, misalnya kamera dilihatin. Oh, kok aku kelihatannya semua Mas dari sisi sebelah sini. Nah, biasanya kalau cewek, saya nanya, angle-nya dari kiri ke kanan, Mbak? Oh, ada itu ya? Ya, kalau cowok kan nggak ada ya, Mas ya? Nggak tahu saya, Mas. Atau Mas Taufik punya angle tertentu, dari belakang atau dari atas, atau dari bawah gitu? Kelihatan botaknya itu, Mas. Kalau cowok gitu saya. Oke, nah, seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, untuk foto-foto begini, mungkin berlaku juga di foto yang lain, biasanya saya punya kerpean atau contekan pose, Mas. Oh gitu, ya. Saya save handphone, mungkin saya ambil dari Pinterest, dari apa, tentunya yang masuk sama konsepnya. Gitu. Yang masih sesuai lah gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya saya udah kehabisan pose, saya biasanya ngasih handphonenya, terus handphone saya tunjukin, kayak gini dong. Oke. Cuman membangkitkan emosional dia untuk happy, untuk sedih, untuk apa. Nah, itu akan berbeda soul-nya. Karena foto itu berbicara. Nah, kan gitu. Nah, itu. Yes. Oke, Mas. Oke, kita rasa nangkep esensinya ya. Teman-teman juga saya rasa sudah nangkep esensinya. Oke. Monggo Mas, silakan lanjut. Masih sama untuk foto produk, ini cuma saya kertasnya gulung-gulung aja. Ini juga saya pakai lighting matahari juga. Saya sedikit tambahin untuk lighting continue sedikit ya, untuk biar cahayanya agak sedikit rata, karena sebenarnya cahayanya dari sisi kiri kanan dari jendela, nah makanya harus saya kasih tambahan lagi dari cahaya. Jadi kalau zoom banget di sini ada pantulan lampu dikit. Oke, ini dalam kondisi, ini Mas, untuk produk seperti ini kan ada yang mengkilat ya, ada yang chrome itu kan berpotensi memantulkan ada bayangan sekitar gitu. Apakah perlu kita motretnya itu di latar belakang yang polos atau apakah tidak pengaruh ya seperti itu, Mas? Ya, tentunya pernah juga, saya juga pernah share juga beberapa kali di YouTube saya juga ada. Ini kalau misalnya teman-teman cewek atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang suka foto-foto jual apa, misalnya makanan atau apa, jadi properti-properti yang digunakan itu cukup murah. Kita pakai ini kertasnya, saya pakai kertas Manila Rp1.600. Terus kalau misalnya produknya ada yang mengkilap, memang agak sedikit PR. Tapi kalau misalnya ada yang itu hanya casing atau pembungkusnya, bisa lepas casingnya nggak apa-apa. Oke. Produk yang memang mengkilap, kita harus memang agak sedikit PR. Kita harus nyari cahaya settingannya dulu. Kita harus nyari arah kita mau motret dari mana. Nah, itu menjadi lebih PR. Nah, seperti ini juga kan
ada cahaya juga dari ini juga sama. Saya pakai kertas saja. Oke. Saya borderless ya. Oke, silakan lanjut Mas. Dan ini kita kembali ke model lagi. Nah, siap. Ini adalah high fashion. Jadi high fashion itu memang konsepnya agak sedikit ya dibilang orang perspektif kok terlalu seksi, kok begini begitu. Nah, memang ini produk-produk seperti blazer-blazer di eksekutif ya. Bisa dibilang seperti tadi saya bilang, ini bisa dibilang foto orang, ini foto potret, foto model, foto makeup, iklan rambut lah, mau iklan kemeja lah atau apa. Nah, itu monggo aja. Tapi kan kita bisa memperkuat foto itu dengan mungkin dengan captionnya atau mungkin dari logonya itu bisa. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya motret ntar dikira kok nggak fokus ke ininya. Nah, mungkin terjebak begitu sehingga fotonya akan terlihat kaku. Nah, kenapa saya sekali lagi saya lebih concern ke foto-foto yang lebih soft selling? Nah, saya biasanya ngasih edukasi ke klien untuk referensi dari luar. Nah, kalau dari luar kan mereka biasanya, oh iya ya benar juga ya, bagus juga ya. Nah, saya ada edukasi ya. Ini sama sih agak mirip-mirip. Saya ambil close up-nya. Oke. Ini juga untuk foto. Nah, orang berpikiran ini bisa juga nih kuat juga di foto bajunya, misalnya foto Ramadan misalnya. Ini foto untuk produk Es Adem. Es Adem itu salah satu produknya dari Natasha juga. Nah, ini juga karena ini foto berjilbab, terus saya harus juga mengambil beberapa skin tone-nya yang benar-benar saya tadi bilang tidak terlalu putih banget. Ya nggak tahu ya untuk di layarnya teman-teman mungkin berbeda ya layarnya, tapi kalau di layar saya aman gitu maksudnya. Iya, bagus Mas, bagus. Lembut gitu ya kesannya. Ya, dan putihnya juga kadang terlalu, kalau putih juga kadang agak sedikit PR juga, kadang kalau memantulkannya terlalu. Nah, itu. Ada juga tipe kain yang ini Mas, tipe kain yang ngebling gitu ya. Ngebling itu kalau kena lampu itu kayak memantulkan cahaya mungkin ya, bahan apa tuh, bahan tertentu gitu. Ada triksnya Mas mungkin Mas? Ya, biasanya kalau untuk kain-kain yang bling gitu, kalau memang masih bisa diganti dengan kain yang doff bisa, tapi kalau terpaksanya dengan kain bling ya kita harus setting lampu yang benar-benar yang harus nggak langsung direct ke produknya atau objeknya, tapi kita bisa bouncing, kita bisa pantulkan ke misalnya ada styrofoam atau apa, kita bisa pakai itu sih. Gitu ya. Oke Mas. Oke, nangkep esensinya Mas. Saya juga kalau untuk produk seperti ini kan kadang kita fokus di muka, di baju. Nah, kadang produk kalau yang ini kebetulan gampang nih plastik ya, jadi tidak memantulkan. Nah, biasanya kalau dalam fotografi skincare, fotografi skincare, kalau kita motret skincare itu kita tidak terlalu concern ke produknya, kadang terlalu putih jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ini misalnya pun kepaksanya nggak bisa atau mepet waktunya atau kita peralatannya mepet, ya kita bisa pakai edit. Artinya edit kita bisa dikelihatin lah ininya. Oke, berarti prioritas tetap di model utamanya dulu ya. Nanti perkara ini bisa di editingnya gitu ya. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, kalau yang kayak semacam foto parfum, ini kebetulan juga foto parfum Bulgari, ini mengira orang pasti dengan lighting yang sangat kompleks, ini gimana nih pencahayaannya, gimana nih nyetingnya gitu. Enggak, ini sebenarnya saya juga pakai cahaya Tuhan, toh. Kenapa bisa begitu? Itu saya edit, jadi ini kebetulan lagi panas banget. Nah, pintu studio saya buka dikit. Oke. Itu kayak ada teralis-teralis kecil gitu, nah sehingga dia kayak gini. Makanya ini kan garis ini kan tidak rata. Maksudnya di sini juga ada sudah hilang kan gitu. Memang saya sengaja buat natural begitu. Oke. Menarik ya, unik ya. Dan yang bagus tuh karena bisa dilakukan di tempat kita masing-masing ya kalau pengen nyobain gini ya. unik gitu. Dan saya blur belakangnya, bawahnya ini blur. Memang saya sengaja pakai F-nya F besar sehingga biar ada bokehnya dikit. Oke. Ini juga ada noda. Kalau noda mungkin teman-teman bisa clone dikit-dikit lah ya, bisa edit. Ini pasti juga saya edit juga. Saya nggak bohong, saya edit juga, tapi nggak terlalu banyak. Oke Mas. Ya. Sama Mas, ini juga saya pakai refleksi jendela.
Atau Oke. nggak vas bunga, tapi vas bunganya saya pegang di tangan kiri biar ada bayangan. Nah, sehingga saya foto. Oke, sip. Mantap. Mantap, Jadi Mas. memang dari pihak kliennya pun mintanya foto parfumnya jangan yang ngeri-ngeri, jangan yang gelap-gelap, yang lebih ke lightingnya yang jangan yang gelap terang gitu, yang lebih ceria, lebih Oh, lebih girly. Nah, akhirnya saya memilihnya warna-warna yang soft. girly. Oke, siap, siap, siap. Oke, Mas Rio, maaf ini saya di timekeeper kita mengingatkan Baik. untuk jam 8 kita break sejenak untuk memberi kesempatan Mas Rio untuk minum dulu mungkin 5 menit aja untuk teman-teman menyampaikan komersial break dari IndiHome. Oke, silakan dari tim IndiHome. Oke, Desapto monitor. Silakan diambil alih. Oke, terima kasih dari tim IndiHome yang sudah menyampaikan komersial break-nya ya. Jadi IndiHome sangat-sangat berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah untuk stay at home. Makanya kita ngadain acara yang asik-asik nih, bisa sambil santai di rumah. Banyak rekan-rekan saya yang hadir nih, ada Mas Rahmat Doni dari Batam ini. Kawan lama saya itu ya. Oke. Ya, terima kasih bagi rekan-rekan juga yang berminat untuk pasang IndiHome tanpa harus keluar rumah, nanti bisa klik di halaman pasangindihome.id. Nanti akan ada tim kita yang melayani pemasangan IndiHome. Hanya kita juga mohon pengertian, mungkin ada inden sedikit lebih panjang dari biasanya karena permintaan yang demikian luar biasa dan tim kami harus membagi waktu dan membagi kesempatan dan juga tetap harus memperhatikan keselamatan juga untuk pemasangan ke rumah calon pelanggan. Jadi kami mohon maaf, ini semua insya Allah akan bisa terlayani, hanya kita mohon waktu yang sedikit lebih seperti biasanya. Seperti itu. Oke, Mas Rio Parau, ini akan ada Lucky Snap nih, sebentar. Oke. Nah, tim kreatif kami sudah berkeliling mengamati video profil panjenengan semua. Nah, kita menemukan satu peserta unik ini, Mas Erlangga Jati ya. Peserta terjauh di sesi ini, nggak tahu dari planet mana ini. Oke, selamat buat Mas Erlangga Jati, terbidik oleh Lucky Snap kita. Nanti silakan masuk ke halaman Instagram IndiHome JTD, silakan DM melalui akun tersebut untuk konfirmasi alamat dan nomor yang bisa dihubungi ke tim kami. Nanti akan mendapatkan merchandise dari IndiHome, gitu ya. Nanti merchandise tapi hanya bisa dikirimkan setelah masa work from home ini berakhir ya Mas ya, mohon pengertiannya karena kita juga tidak bisa mengambil stok merchandise di kantor karena kami juga masih dalam rangka work from home. Jadi selamat buat pemenang Lucky Snap hari ini, Mas Erlangga Jati. Selamat menikmati acaranya. Oke, silakan lanjut Mas Rio. Ini kita kembali lagi ke materi dan kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di chatbox untuk sesi 2 ini. Monggo silakan Mas Rio masuk ke slide presentasi lagi. Jangan lupa anotasinya dicentang dulu seperti tadi, baru nanti masuk ke presentasi sambil saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk.
Oke, sip. Ya. Oke, Silakan, Mas. Ya. ya. Oke, akan saya lanjutkan lagi. Tadi untuk foto parfum ya, ini simple banget. Jadi semuanya mungkin bisa. Kita ide-ide itu datang dari mana, kita bisa nyontek dan kita kembangkan sendiri. Media sosial juga banyak. Jadi ini bisa cuma sangat simple. Mungkin bagi teman-teman yang lebih expert, mungkin wah ini terlalu simple. Nah, memang bisa juga dikatakan seperti itu, dan saya sependapat sih. Tapi it's okay, nggak ada masalah, karena kan ini memang untuk kebutuhan mereka untuk biar terlihat lebih familiar, lebih ya tadi saya bilang lebih girly aja, cewek-cewek. Oke. Oh iya Mas, ini ada pesan dari Guardian kita. Annotation-nya belum dicentang Mas. Oh belum ya? Belum ya. Ini untuk keamanan Mas supaya tidak ada yang mengganggu gitu. Saya belum. Diarahkan ke atas. Dek Sabto mungkin bisa dipandu. Enable, udah saya. Sudah belum ya? Sudah saya. Sudah Mas. Iya sudah dikonfirmasi sudah. Oke. Silakan lanjut Mas. Ini maaf background-nya ini menggunakan apa ya Mas ya, kertas atau kain itu ya? Ya, ini ada kertas sama, ini kertas apa namanya? Kertas Manila sama kain, ini mungkin kain-kain kayak untuk saya lupa nama kainnya, ini biasanya kalau untuk orang nikahan gitu, untuk tutup apa namanya, kalau orang pemberkatan ya, sakramen gitu biasanya ada. Oke. Oh ya Mas, ini Guardian kita masih mengingatkan belum dicentang katanya. Disable dulu Mas. Sebentar Mas. Oke. Mas, atau dipandu langsung Dek Sab, silakan. Disable ya berarti ya? Iya, di disable dulu. Oke, coba dicek lagi Mas. Oke, sip. Ya, sudah dikasih tanda ini sama rekan. Oke Mas, monggo silakan. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini masih sama seperti tadi. Sekali lagi untuk produk-produk yang simple. Nah, ini juga cuman saya tutup aja karena ada matahari dari belakangnya. Oke, mantap. Oke. Ini juga saya pakai permainan shadow ya, jadi dari sinar matahari, terus ada horden atau mungkin penampang apa kita bisa gunakan menjadi biar agak sedikit gak flat banget fotonya, terlalu pink semua, jadi ada kayak bayangan-bayangan gitu. Oh iya, ini rekan-rekan saya langsung komen nih, wah foto produknya bagus banget, bikin gemes katanya, karena girly ya Mas ya. Ya. Pemilihan penting ya, background itu ya. Ya. Ini masih sama yang tadi. Oke. Nah ini juga. Wah bagus sekali nih ya. Ini saya biasa pakai senar pancing ya Mas. Senar pancing ada sebelahnya, saya ikat, terus ada tim atau kru yang dia menggerak-gerakkan aja. Oh itu ya, YMK istilahnya Mas, yang megang kerudung. Oh. Yang ngasih efek gitu ya. Oke. Mas Rio ini boleh sambil ini ya, boleh sambil kita bacain pertanyaan sudah masuk, nggak apa-apa ya, sambil ditunjuk gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ini. Pernah nggak Mas Rio mengalami kegagalan saat menerima order? Maksudnya, ternyata banyak hal di luar dugaan, sehingga pada hari itu gagal mendapat foto yang baik. Ngomongnya ke klien gimana? Nah, ini dari Mas Yoko, ini bagus pertanyaannya. Ini memang hal yang perlu untuk sekali kita alami ya Mas ya, biar kita tahu cara menghadapinya. Ada tips nggak Mas dari Mas Rio, cara ngomongnya ke klien itu gimana sih? Iya, biasanya kan, ya itu tadi, kalau kita bicara komersial kan, kadang kita sudah menjelaskan secara detail substansi fotonya akan seperti ini nanti hasilnya, tapi nanti pada akhir hasilnya ada komplain misalnya, entah warnanya, entah. Saya dulu pernah motret di awal-awal foto produk itu, salah satu skincare, itu motret produknya aja, dan di mana produknya itu semua memantulkan, jadi kayak lebih glossy. Nah itu sangat PR karena saya harus belajar lagi seketika itu untuk gimana kita men-set up, mengatur lighting-nya biar nggak mantul. Nah itu kan agak repot juga. Nah, akhirnya ada beberapa produk yang ada pantulannya. Nah, menurut klien itu ini mengganggu nih. Nah, sedangkan produknya kita sudah selesai proyeknya,
Nah, akhirnya kita harus retake ulang. Nah, retake ulang kan harus memakan waktu juga, biaya juga. Nah, itu juga, ya itu memang risiko ditanggung penumpang gitu. Oke. Akhirnya menjadi sebuah pelajaran kita ketika kita sudah ada komunikasi yang memang detail sama klien itu akan lebih baik sih. Jadi jangan sampai gagal paham, miskomunikasi. Oh, saya kira, tak kira lah. Nah, itu. Kemarin gini, nah biasanya ada secara tertulis. Nah, makanya kalau buat itu dan mereka ngawal untuk pemotretannya itu lebih baik sih. Karena kan kita bisa langsung talking ke orang yang bersangkutan, begini kira-kira gimana Mbak? Ini nggak bisa ya, terlalu terang, karena ini kalau nanti saya gini, nanti jadinya begitu. Nah, itu kan menjadi opsi juga. Nantinya dia nggak, ekspektasinya nggak beda sama kita. Artinya komunikasi ini agar klien juga sama tahu kondisi di lapangan seperti ini, seperti itu Mas ya. 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 Terus yang saya garis bawahi juga ini ya, komunikasi di awal dengan klien itu penting gitu kan. Maksudnya menyampaikan kendala yang kita rasakan, kalau kita penyampaiannya dengan baik, dengan kalau penyampaian kita kurang baik pasti diterimanya juga beda gitu. Mungkin seperti itu Mas ya gambarannya. Ya, betul. Oke. Ya, sudah cukup terjawab ya untuk Mas Yoko penanya tadi ya. Monggo silakan Mas Rio presentasikan lagi sambil saya membacakan ini pertanyaan yang sudah masuk di sini. Oh ya, mohon maaf teman-teman, mungkin tidak semua pertanyaan kita jawab di sini. Kadang-kadang ada sekian pertanyaan tapi masih sama gitu, masih ada kesamaan dalam pertanyaan. Jadi mungkin saya akan sarikan aja, saya akan pilihkan yang kira-kira relevan. Jadi satu jawaban bisa menjawab beberapa pertanyaan. Gitu ya, Mas. Monggo Mas, silakan Mas, lanjut Mas. Oke Mas, jadi kita beralih ke outdoor. Ini adalah foto high fashion. High fashion, sekali lagi untuk high fashion kita tidak harus selalu serta-merta memfokuskan di detailingnya baju atau apa, karena menurut saya pribadi ya itu nanti ada foto yang lainnya yang memang itu foto katalog lah kita bicaranya. Digitalnya, terus nanti apa namanya istilahnya lebih bahannya terbuat dari apa. Nah, ini kan lebih kalau kita lihat di mall, kalau kita mau beli baju kan kadang kita lebih tertarik foto itu dipakai oleh manekin dibandingkan di hanger atau mungkin di apa ya istilahnya nggak dipakai sama orang gitu. Nah, ini akan lebih menarik foto-foto high fashion seperti ini. Oke, artinya ibaratnya kalau pemahaman sederhana saya, foto ini digunakan untuk covernya, gitu ya Mas ya? Kalau yang lebih detail itu mungkin lebih di katalog di dalamnya, gitu ya Mas ya? Ya, gitu. Oke, sip. Oke, nah ini masih terkait Mas dengan foto ini mungkin ya. Ada pertanyaan bagus dari WP30 Pro. Settingan natural saturasi itu -2 atau 3 untuk kontrasnya. Sharpness berapa supaya skin tone alami? Garis besarnya ada supaya skin tone alami itu seperti apa sih Mas? Mungkin seperti itu. Oke. Kalau untuk memang perlu digarisbawahi bahwa semua kamera pastinya akan berbeda. Tapi kalau saya bicara untuk settingan kamera saya, sekali lagi saya pakai Sony A73 itu saya biasa pakai kalau saturasi kadang saya pakai -2 sampai -3. Nah, saya di -2 kalau -3 terlalu, kalau orang Jawa terlalu puyeh bilangnya, terlalu apa ya, terlalu nggak, puyeh tahu ya Mas ya? Puyeh itu bahasa Inggris yang lumayan British. Apa namanya, terlalu pucat warnanya. Oh, pucat, oke. Nah, tapi kalau untuk kontrasnya saya turunin juga -1, sharpen-nya juga saya turunin. Oh gitu ya. Oh, sharpen-nya justru diturunin ya Mas ya? Saya turunin. Tapi mungkin berbeda di kamera yang lain, mungkin akan berbeda. Gitu. Tapi jangan takut, kita nggak terlalu tajam, nggak terlalu panas. Masalah sharpen itu kan nanti kan kita bisa diedit, walaupun kita nggak semuanya kita andalin semua diedit enggak. Tapi kalau racikan saya biasanya lebih kenyalnya foto itu lebih enak diramu itu settingan seperti itu. Oh gitu. Jadi ciri khas lah ibaratnya gitu ya. Oh, saya lebih suka gini. Itu nggak apa-apa ya Mas ya. Nah ini poin yang bagus tadi Mas tentang ketajaman ya. Seberapa sering sih Mas klien itu menuntut ketajaman atau akan berbeda-beda tuh. Yang penting sesuai konsep, tidak harus tajam, atau memang fotografer seharusnya menyuguhkan juga ketajaman. Kalau Mas Rio menilai ketajaman itu seberapa penting Mas di pemotretannya ya? Bukan post production tapi di pemotretannya gitu Mas. Oke Mas, jadi perspektif ketajaman itu tentunya klien mungkin juga punya perspektif sendiri. Jadi kalau misalnya ketajaman,
Itu dalam arti misalnya warna merah, jangan sampai pudar. Terus misalnya make up-nya atau mungkin dari fotonya sendiri terlihat ya memang kayak muncul gitu. Kayak zaman dulu, istilah zaman dulu HDR ya. HDR ya. Indonesia. Jadi istilah kata zaman itu memang konotasinya banyak. Bisa dilihat dari kok di zoom nggak pecah, wah tajam ya fotonya ya. Nah itu juga bisa. Oke. Tapi memang saya pakai tengah-tengah. Kalau saya ya karena ini foto misalnya kayak kita bicara komersial, kita foto produk, ya kalau bisa memang tajam. Tajam juga kalau di zoom juga, artinya diperbesar juga nggak pecah. Kedua juga warnanya juga warna yang sesuai. Yes, betul. Juga kita ambil skin tone tengah-tengah, nggak terlalu pucat atau terlalu merah atau terlalu biru. Nah, itu nggak cocok. Oke Mas, kita nangkep esensinya. Ini juga ada pertanyaan lagi nih Mas. Pertanyaan to the point nih saya rasa kayak gini. Mas Rio, mohon di-share dong berapa sih nilai tertinggi dan terendah dari order motret produk? Biar kita tahu ancer-ancernya untuk ngasih harga. Wah ini bisnis ini. Mas Joko juga nih, silakan Mas. Oke. Ya, memang sangat beragam ya Mas. Kalau untuk kita bicara nominal berapa, memang kalau dari produk-produk, saya tidak menyebutkan produk apa, tapi kalau produk-produk yang tergolong yang biasa, tentunya kan ada apa yang mereka dapat, misalnya berapa foto, terus misalnya lokasinya di mana, berapa lama, kira-kira ini susah nggak sih mengkalibrasi warnanya, mengeksekusinya, kira-kira susah nggak? Nah itu kalau untuk produk-produk yang misalnya katakanlah di studio aja, kayak tadi saya bilang, foto-foto pakai kertas manila, kertas apa, itu biasa masih di bawah 5 juta. Oh, di bawah 5 juta itu tadi Mas ya? Masih di bawah 5 juta. Tapi kalau sudah kompleks artinya untuk skincare, yang memang kita benar-benar harus pakai kru. Kalau memang kita nggak punya gear atau lensa, kita harus sewa, gitu kan. Terus lightingnya juga kita harus bawa setup lighting dan lain-lain, ya itu pasti di atas 10 minimal. Oke, berarti tingkat kerumitan ibaratnya seperti itu ya, tingkat kerumitan, kemudian terkait juga dengan di mana dan membutuhkan properti apa itu jadi ini ya Mas, jadi perhitungan tersendiri ya untuk penentuan harga gitu ya. Ya, dan nanti juga saya akan kasih sedikit sharing untuk bagaimana kita mengelola foto produk sebenarnya. Oh siap, boleh Mas. Nanti bisa di-share ininya Mas, apa namanya? Atau mau di-share sekarang mungkin Mas? Kalau ada? Boleh nggak? Jadi kalau sebentar, kalau saya bicara ada, nah ini saya dulu pernah bikin semacam kan ini tadi yang saya jelaskan di awal untuk photographic knowledge, basic photographic skill, basic editing, photographic tools, referensinya akhirnya menimbulkan ide kreatif. Sehingga ya, ide kreatif itu bisa juga foto properti kayak kertas karton, kain atau segala macam yang kita bisa pakai di rumah pun juga bisa, nggak harus beli, dan kalau beli pun juga nggak mahal. Nah, ketika itu kita komersial produk yang tadi saya jelaskan, ada yang interior, ada macam-macam. Sekarang kan yang lebih sulit adalah kita berbicara how to create a perfect commercial photo. Karena foto ini bisa ada value-nya, harus ada nilainya, harus ada ketertarikannya. Nah, akhirnya how to sell, gimana cara ngejualnya. Karena di mana-mana lebih susah cara ngejual daripada belajar fotonya. Yes, betul Mas. Nah, terus yang terakhir di sini adalah foto campaign. Nah, saya selalu foto campaign apa sih? Kampanye foto. Artinya dimaksudkan gimana? Nah, ini biasanya saya mempunyai sebuah sistem, di mana sistem itu mungkin berguna bagi teman-teman juga. Kalau biasanya orang lakukan, itu kan foto produk, selesai foto produk, ya sudah kita dapat transferan, kita dibayar, selesai, goodbye, kan gitu. Yes. Tapi di sini kita mempunyai satu mekanisme sistem di mana win-win solution, di mana kita bisa di-hire atau dibayar seperti kita gajian, Mas. Oh gitu. Gimana Mas? Nah, Maaf ini layarnya agak miring ya Mas ya? Di layar layarnya tuh belum sempurna tereksekusi kayaknya. Di slide presentasi. Sebentar. Sebentar. Ini mungkin saya akan close dulu kayaknya. Yes.
Nah ini untuk rekan-rekan bisa menjadi ini ya catatan mungkin kalau mau dicatat atau diingat gitu, artinya ketika kita sudah terjun ke komersial fotografi, artinya kita tidak boleh hanya berkutat pada eksekusi secara visual atau eksekusi secara artnya saja, tapi sudah mulai harus berpikir bagaimana sih biar foto kita itu tetap laku terjual, bagaimana cara ini ya, mungkin Mas Rio akan berbagi tips untuk kita ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya bagi teman-teman yang pengen menekuni komersial fotografi ya. Ya. Monggo silakan Mas. Oke, masih miring nggak Mas Air? Enggak ya? Ada Mas, cuman belum di full screen kan. Oh, sebentar. Oke. Mas Rio ini karyanya sangat banyak ya. Kalau kita amati, beliau juga seorang traveler fotografi, jadi sering bepergian ke berbagai negara, malah kalau saya lihat di portofolionya itu. Jadi pengalaman beliau untuk menghandle seperti ini sudah tidak diragukan lagi. Dan ini juga ternyata berkolaborasi sama istrinya ya Mas ya? Ya, Mas, kebetulan istri saya juga makeup artist, jadi nggak sengaja sih, bukan nyari makeup artist waktu itu, tapi kebetulan aja. Nah ini kombinasi yang bagus ya. Kalau kita fotografer kadang kita mau pamit motret model gitu sama istri kita, bingung kita pamit gimana ya. Tapi kalau perginya sama istri, wah itu dia kombinasi yang bagus itu menurut saya. Iya. Mas, ini sudah enable attended belum ya annotation-nya? Sudah sepertinya. Sudah ya Desktop monitor. Aman. Oke Mas. Ya silakan. Nah ini tadi kan saya bicara foto campaign. Nah terus saya kemarin buat semacam ini saya akan membuka sedikit nih. Biasanya saya nggak buka nih, tapi ini oke lah, nggak apa-apa saya buka. Oke. Ini menu baru dari kami. Artinya saya bukan promosi, tapi ini mungkin teman-teman semuanya bisa membuat sistem seperti ini. Jadi branding ya. Jadi saya membuat Violet Eyes kreatif. Jadi ada branding. Kita tahu branding. Kita harus menyadarkan dulu ke klien pengaruh visual terhadap bisnis online. Itu kan sekarang semuanya di genggaman tangan. Di baju, kita mau beli apapun, kita pakai gadget. Nah, akhirnya saya membuat sebuah foto-foto di mana misalnya nih, sebentar saya lebih teruskan aja. Jelas. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya untuk sampel. Ini kan produk tas di studio saya. Nah, ini cuma sampel aja. Jadi mungkin akan seperti ini. Jadi misalnya teman-teman punya katakanlah sepatu Nike gitu. Nah, kalian di-hire sepatu Nike, tidak harus selalu sepatu Nike-nya dipakai atau apa. Tapi ini bukan iklan sepatu ini, tapi brand campaign-nya. Jadi brand-nya ini yang Ini kelihatan nggak Mas? Nggak ya? Belum di full screen Mas, belum di full screen, masih terlihat seperti di folder-folder seperti itu. Oh, sebentar. Di full screen dulu Mas. Oke. Screen itu di sini. Full screen di mana ya Mas? Saya agak gaptek ini ternyata. Di full view di layar panjenengan itu nanti akan full screen. Oh. Seperti jenengan melihat di full preview gitu Mas di layar panjenengan. Oke. Begini kelihatan nggak? Belum. Kalau dibuka aja Mas, di double klik itu. Sudah saya double klik. Belum kelihatan. Belum muncul Mas, belum muncul. Tapi tadi sempat muncul itu. Oh, sempat muncul ya? Ya, tadi sudah sempat muncul. Bentar, Mas. Yes. Kok hilang ya? Oke, filenya file apa itu Mas? Mungkin PowerPoint. Oke, ini terima kasih. Muncul nggak Mas sekarang? Muncul ya? Muncul, oke, ya. Oke. Bisa diklik. Tadi saya klik 2 kali dia nggak muncul. Oke, cuman kurang gede Mas, mungkin bisa digedein lagi dikit. Oke, siap. Ya, oke, sudah kelihatan Mas. Nah, jadi ini karena ini kan saya memakai brand nama saya sendiri, jadi seolah-olah ini anggap aja ini adalah nama brand produk tertentu. Jadi kita bisa
mengkampanyekan foto brand, jadi sehingga orang-orang akan, loh kok banyak ya yang pakai velg eyes misalnya. Kan suggest bahwa apa sih ini, dan mereka akan kepo. Nah, ketika mereka akan kepo, mereka bisa kan mengunjungi si Instagram itu. Nah, tujuannya kita bukan memarketingkan, tapi kita meningkatkan, misalnya kalau di Facebook itu ada brand awareness. Ya, betul. Mengenal merek. Nah, jadi kurang lebih seperti kita. Nah, ini kalau ini juga ada visually plan manage Instagram feed. Jadi kita bisa. Nah, ini foto-foto yang di sini juga saya ambil semua pakai handphone yang sebelah kiri ini, Mas. Oke. Oh iya. Saya pakai handphone, foto-foto teknik flat lay. Mungkin teman-teman cewek itu yang biasanya suka seperti itu. Oke. Foto interior. Nah, jadi ketika Instagram kita terdevelop dengan baik, nah otomatis orang akan tertarik. Yes, Nah, betul Mas. Makanya kalau foto-foto kita kurang menarik, bukan tidak laku atau apa, ya memang orang ya hanya cuma passing by aja, jadi cuma lewat aja. Ya, sudah hukum alam lah ibaratnya. Memang kembali lagi portofolio itu jadi ini Mas ya, jadi modal utama kita untuk menjual gitu ya. Kalau Instagramnya enak dilihat, otomatis orang juga akan penasaran juga gitu ya. Ini. Nah, kayak seperti foto-foto and with friends ini kan juga nggak harus foto-foto yang mengerikan dengan lighting, dengan ketajaman yang luar biasa atau apa. Yang penting terlihat menarik, terlihat colorful, terlihat apa ya, mereka bisa memikat mata. Karena kan kita tahu sekarang kan visual itu menjadi sangat dominan ya, entah foto atau video. Nah, nanti kita juga akan buat seperti ini. Nah, saya foto iklan kopi, misalnya iklan kopi. Ini memang saya foto ini di lampu merah Hartono Mall. Jadi saya sengaja saya pakai model yang semi bule biar menarik. Terus ini ada foto Borni Gayo ya, jadi kopi. Nah, ini kan bisa dilakukan anti mainstream, yang dimana kita cuman foto di studio atau kita foto di table. Nah, kita bisa jalan-jalan dengan brandnya itu. Oke, siap terkonsep banget. Foto itu akan bisa diupload secara reguler, terus-menerus. Orang kan akan timbul kepo. Nah, itu yang kita harapkan. Oh, ini salah satu strategi marketing dari Mas Rio sendiri ya. Artinya berarti Mas Rio juga cukup sering mendapatkan order itu dari Instagram ya, Mas ya? Iya, betul, Mas. Oh gitu ya. Berarti ini langkah yang bisa ditiru teman-teman. Mungkin ini peluang bagi rekan-rekan itu untuk kembali mendandani portofolio di Instagram atau media sosialnya masing-masing seperti itu, Mas ya. Asalkan konsisten dengan ini ya, dengan ciri khasnya mungkin seperti itu, Mas ya. Betul. Jadi kita bisa tahu pasarnya lagi apa sih sekarang biar kita menjadi berbeda. Karena kan memang kalau kita menjadi ada nilai value berbeda, pasti orang, oke mungkin harganya sama, tapi kok ini fotonya kayaknya meyakinkan deh. Nah kan biasa gitu sih Mas. Kita misalnya mau beli mobil, beli motor kan, selain testimoni, kedua juga visualisasinya kan, ini kok kayaknya di foto detail sampai mesin-mesinnya. Nah itu kan menjadi lebih trust lagi orang. Betul. Kalau untuk ini Mas, upload di Instagram itu Mas Rio memang sengaja menjadwalkan, saya seminggu harus sekian atau tidak Mas? Atau ketika Mas Rio pengen berkarya aja, Anda upload atau punya jadwal tersendiri Mas? Iya Mas, jadi kalau berkaitan dengan tadi foto branding itu ngapain sih kerjaan saya gitu. Pastinya kan selain saya juga punya tim untuk social media, mereka juga pastinya akan memberikan misalnya 90 foto per bulan, artinya bisa satu hari 2 kali upload misalnya. Oke. Saya 120 foto per bulan, saya sehari 3 kali upload dengan pagi, siang, malam, kayak minum obat gitu lah Mas. Oke, ya. Berarti sudah ada tim sosial medianya sendiri ya? Ya. Itu yang luar biasa. Ya mau tidak mau ketika kita terjun ke komersial memang harus gitu ya Mas, ya itu salah satu hal yang perlu diperhitungkan memang gitu. Oke, sip. Nah, kan kita bisa juga Mas, dan teman-teman di sini juga mungkin bisa membuat sebuah paket murah meriah bisa, mahal bisa, yaitu relatif. Misalnya, oke nih saya buat paket 1 juta, nanti saya kasih 50 foto per bulan ya. Oke. Langsung kita mendapatkan 1 juta per bulan, seperti kita gajian. Oke. Kita bisa lakukan sendiri ya, kita tidak usah bayar fotografer lain atau freelance, tapi ketika kita punya tim ya sudah, oke saya punya 2 juta nih per bulan, saya kasih 50 foto plus edit, tapi tanpa cetak, misalnya seperti itu. Mantap. Kadang kan
Si owner-owner ini kan orang-orang yang mungkin dia orang banyak duit, tapi dia males lah mikirin foto. Udah gini-gini aja udah laku kok. Mikirnya kan gitu. Tapi ini kan kita harus ingat juga masa digital ini kan semakin hari semakin mengerikan, semakin istilahnya persaingan juga semakin banyak kan. Jadi kalau kita tidak eksis dalam tanda kutip eksis di media sosial kita, tidak di-develop dengan baik, ya kita akan terlindas juga nanti lama-kelamaan. Betul. Oke, jadi cukup terjawab. Ini ada pertanyaan yang relevan nih dengan yang disampaikan Mas Rio tadi dari Om Heri Jujung ya, Om Heri Jujung dan juga Om Yoko ini juga nanyain cara marketingnya tadi. Udah cukup terjawab ya, jadi membangun portofolio di sosial media, tentu saja portofolio yang konsisten, kemudian mencirikan ini ya Mas ya, mencirikan kita banget lah, punya sentuhan apa, kemudian juga ternyata ada penjadwalan tersendiri, ada tim sosial media sendiri yang mengelola hal tersebut. Itu memang itu yang masih harus kita belajar banyak Mas dari sini Mas, karena kadang-kadang kan kita berkarya juga hanya kalau pas punya mood gitu. Kadang orang art itu biasanya mood penting banget ya Mas ya. Kalau lagi pengen motret, kalau enggak gitu. Tapi kalau sudah mulai di komersial fotografi, saya rasa memang sudah harus punya jadwal yang konsisten untuk mengisi. Kalau tadi Mas Taufik bicara mood, sebenarnya kalau untuk kita bicara profesional, saya kurang setuju sih kalau untuk mood dan tidak mood. Karena kalau komersial ya mau tidak mau kita harus mood. Oke. Itu keterkaitan dengan percepatan fotonya. Kadang fotonya bagus, tapi eksekusinya lama. Nah itu dia. Itu jadi problem juga di sebuah company kan gitu. Oke. Iya itu Mas yang sering jadi keluhan. Kadang-kadang motretnya ya oke, tapi setelah itu mau nyentuh editingnya, aduh goseng-goseng. Nah itu yang biasanya sering itu ya, sering bikin berantakan gitu ya. Oke, monggo Mas, sambil saya bacakan lagi yang lain, mungkin ada yang dipresentasikan. Ya, ini terakhir untuk tadi, maksudnya terakhir dalam arti ini antara workflow sistemnya, menggunakan logo nama brand untuk kami gunakan sebagai media promosi berjalan. Di foto di mana saja, nanti penjadwalan foto dari kita, bisa kami foto dengan tanpa atau dengan model, atau modelnya kita random. Artinya teman-teman sendiri nggak harus berbayar, nggak harus model yang cantik, yang model beneran atau apa, yang penting produknya tersampaikan, terdeliver terhadap apa yang kita maksudkan. Misalnya kayak tadi foto tas atau fotokopi atau foto apa gitu. Oke. Nah, sebenarnya tujuan branding itu bukan kita memberikan income, membantu income lebih, tapi ini adalah membuat merek itu lebih terkenal dan dikenal. Itu poinnya. Iya sih. Masalah mereka mau beli atau tidak, itu sebenarnya bonus aja. Gitu. Ketika fotonya menarik, nah makanya di sini kan ada My Second Home is social media account. Sekarang orang setelah kenalan dekat, emailmu apa? Jarang kan, Mas? Biasanya, emailmu apa? Nah, akhirnya ini adalah menjadikan sebuah visual content di sini. Visual content itu pasti foto dan video. Kalau kita sering upload tulisan, semua orang akan jenuh. Setelah itu kita bisa kelola. Ketika kita kelola, ada step 1, foto video menarik, foto video diupload secara berkala, waktu upload pemilihan warna yang menarik, penataan feed, caption yang menarik, terus juga step kedua ada akun buzzer Instagram. Nah, ketika rumah kita sudah tertata dengan rapi perabotnya, maka kita bisa pamer ke orang, dalam tanda kutip kita bisa woro-woro. Woro-woronya dengan apa? Kita bisa pakai akun buzzer, Instagram ad, bisa kayak ya mungkin dari teman-teman yang selebgram, influencer, terus Jogja apa, update atau apa, kan itu bisa. Yang lainnya. Nah, akhirnya kita mendapatkan poin pertama adalah brand awareness. Makanya tak kenal maka tak adil, Mas. Tak DP, Mas ya? Oke. Increase brand awareness. Jadi meningkatkan merek itu dikenal. Akhirnya kan dapat poin pertama. Nah, poin kedua yang kita harus perhatikan juga, kita harus kaji juga itu menarik perhatian dan membuat orang penasaran. Ya, tadi dengan foto-foto yang jangan terlalu pakem banget lah, jangan terlalu banget lah. Kalau kalian belum punya produk yang di-hire orang, kalian bisa produk foto apapun yang di rumah kalian, rinso kah, sabun kah, kalian kemas sendiri, kalian foto sendiri semenarik mungkin, lama-kelamaan itu pasti by proses, nggak bisa langsung. Oke, siap. Menarik perhatian. Nah,
Akhirnya orang mengunjungi akun kita, Mas. Nah, akhirnya orang mau follow atau tidak follow itu terserah. Minimal mereka mengunjungi. Akhirnya kan ada visitor tuh kalau di profil ya di Instagram. Orang akan coba membeli. Kok kayaknya unik, lucu nih barangnya nih. Kayak tadi, kayak porsinya kayaknya kok lucu. Kok harganya kok kayaknya kok oke juga nih. Nah, akhirnya orang bisa beli, bisa datang ke lokasi. Oke. Ketika barang kita, produk knowledge-nya itu bagus, mereka pasti akan repeat order. Nah, ketika repeat order, itu sudah jadi pelanggan, dan sama dengan kita mempunyai satu marketing, di mana word of mouth, jadi mulut ke mulut. Yes, betul. Nah, itu kan kita tidak membayar marketing, tapi marketing kalah sakti dengan teman. Benar ya, Mas? Betul sekali, Mas. Kalau kita disodorin mau beli mobil, marketing datang bawa selebaran banyak, ini pakai jas aja aku nih. Tapi kalau teman, 5 teman kita atau 3 teman kita terdekat, udah aku kemarin pakai ini, wah keren banget itu gini-gini. Pasti kan lebih mujarab itu, Mas. Nah, kita mengandalkan itu dulu. Oke. Word of mouth itu yang paling ini ya, paling ampuh lah ibaratnya ya. Nah, akhirnya ada 3 tahap rangkuman. Pertama, kita pengenalan merek brand kepada masyarakat agar cepat dikenal, tidak dapat. Kedua, menarik perhatian dan membuat orang penasaran untuk mencari tahu atau kepo dan berkunjung ke akun tersebut. Ketiga, mencoba untuk membeli. Nah, ini kan klimaksnya sebenarnya membeli, tapi kita jangan langsung hard selling. Sini ditarik tangannya, ayo beli. Kan? Nah, kita pakai cara halus lah, Mas. Habis itu kita gorok gitu pelan-pelan. Betul. Dijejali dulu yang indah itu ya, wah inilah keren gitu ya. Harus terlihat keren dulu. Kira-kira sebenarnya aplikasinya untuk kalau kita sudah banyak portofolio, kita beberapa foto-foto produk, terus ada beberapa company profile mungkin. Nah, ini kan contohnya company profile, salah satunya ini kan kalau orang nggak ada captionnya, orang nggak akan ngerti ini foto apa. Sebenarnya kan foto di hotel tentrem, di mana mereka bisa chill, bisa santai, bisa menikmati sunlight di pagi hari. Nah, itu harus dijelaskan di caption. Nah, fotonya sudah menarik perhatian, terus juga di pelataran Borobudur seperti ini. Ya, bagus ini. Jadi kan tidak harus selalu, ya memang ada foto pelatarannya ada, tapi misalnya afternoon tea atau apa, nah mereka akan bisa upload di sosial media mereka. Nah, itu mereka foto-foto yang seperti itu sih mereka yang mereka butuhkan. Oh, artinya company atau misalkan hotel itu pun juga butuh upload untuk sosial media mereka ya, Mas ya. Artinya sama seperti yang dilakukan, mereka juga butuh mengupload berkala tentang memperkenalkan brand mereka kan gitu ya, Mas. Itu celah bisnisnya di situ, Mas ya berarti ya. Mas, jadi sekelas pelataran Borobudur aja mereka masih harus mendapatkan stock shoot foto yang banyak untuk uploadan di Instagram. Karena yang tadi itu kayak semacam brand recall. Jadi mereka kayak ngejawil orang, ini aku ada loh. Tapi kalau kita akunnya mati terus kan, ya udah orang follow mungkin 1, 2, 3 minggu, habis itu bisa unfollow juga gitu. Yes. Kan itu aja yang diupload gitu. Tapi kalau kayak pelataran begini kan kebetulan saya juga sama istri saya beberapa waktu lalu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi di pelataran, experience-nya gimana. Nah, itu kan sebenarnya ya output-nya ujung-ujungnya foto kalau nggak video. Yes. Gitu. Betul. Karena sekelas pelataran pun masih butuh loh, yang dimana mereka sudah ada sekitar 12-13 properti di seluruh Indonesia kan gitu. Betul. Nah, ini juga peluang nih buat rekan-rekan mungkin yang tinggal di kota lain ya, Mas ya. Pasti ada juga hotel atau tempat wisata atau apapun yang mereka tuh sangat membutuhkan konten untuk sosial media mereka. Jadi kalau kalian punya ini kemampuan fotografi, wah itu sangat ini ya, sangat klop sebenarnya. Tinggal bagaimana cara menawarkan atau bagaimana cara agar mereka tahu bahwa kita ada, itu tadi yang terkait sama portfolio gitu, Mas. Oke. Ini sampai saya bacain pertanyaan juga, Mas. Ini ada dari Mbak Lita. Mbak Lita ini terima kasih nih. Ini kayaknya sering ikut di sesi kita ya. Jadi Mbak Lita tanya, saya paling suka kalau foto produk atau food ada shadow dari sinar matahari seperti garis-garis produk, daun. Tapi beberapa orang itu diharamkan. Ini masalah selera atau ada toleransi hanya berapa persen shadow itu diperbolehkan untuk di foto produk gitu, Mas. Nah ini. Ya, Mas. Jelas kalau untuk masalah shadow atau apa memang tidak ada pasalnya ya, Mas. Kita kan artinya kita foto produk dengan shadow banyak pun kita nggak dihukum ya, Mas. Tapi seperti halnya Jerry Arum, fotografer juga ternama juga kan mengeluarkan buku bahwa kita baiknya melanggar kaidah-kaidah fotografi dalam tanda kutip
kita jangan terlalu textbook banget, gitu. Karena ya ini selamat datang di dunia industri. Jadi kalian harus open mind. Jadi jangan terlalu pakemnya begini, nggak boleh. Kalau teman kalian dibayar dengan melanggar itu, kenapa enggak? Kan gitu. Misalnya foto shadow, ya mungkin di beberapa buku atau mungkin di disiplin ilmu tertentu mengatakan nggak boleh foto produk harus ada shadow. Tapi shadow itu akan menjadi lebih seksi lagi ketika kita olah. Seksi dan sama dengan foto itu akan menjadi lebih menarik, tidak flat. Kan gitu. Oke, Mas. Oke, ya. Ini ada beberapa pertanyaan serupa tadi ya, mungkin tentang bayangan tadi, karena kadang-kadang kalau property lighting kita memang belum terlalu banyak gitu Kak. Kadang-kadang bayangan itu justru bikin tambah bagus gitu, bisa jadi gitu Mas ya, asalkan kita bisa meyakinkan klien gitu. Oke lah. Ini di kaca gitu Mas, motretnya atau gimana? Ya, ini saya punya kaca di rumah, kaca besar bulat gitu, terus saya taruh agak perspektifnya agak miring dikit sehingga biar ada refleksi bayangannya aja. Oke. Bagus. Kita tadi tanya juga nih ya. Ini bayangan juga Mas ya. Jadi memang karena ini wooden craft ya, saya agak sedikit ranting-ranting. Saya kasih cuman pernak-pernik untuk sebagai props foto aja biar agak kelihatan menarik aja sih. Seperti talinya hijau ya, saya ada kasih ornamen dikit hijau ya. Sebenarnya masalah ini benar atau salah, terlepas ini masuk atau tidak konsepnya ya kembali lagi kepada komersial tadi, itu sih sebenarnya dari klien yang minta dan sebagainya. Oke, siap. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari PT Max Aprison gitu ya. Di era corona begini, bagaimana potensi atau peluang teman-teman fotografer bisa mendapatkan proyek foto produk dan lain-lain. Nah, ini justru kesempatan bikin portofolio saya rasa ya Mas ya. Ya. Mas, kalau Mas Rio gimana Mas? Iya, seperti yang tadi saya bilang Mas, untuk brand campaign tadi yang seperti saya bilang seperti di skema ini kan sebenarnya sampai hari ini pun bisa kita kerjakan selama belum parah banget ya kondisi Indonesia, tapi orang masih bisa kirim produk ke rumah dan kita bisa eksekusi di rumah aja atau di studio aja tanpa kita harus berinteraksi dengan orang banyak. Material ataupun pernak-perniknya atau apa kan kita bisa meminimalis itu, dan itu kan menjadi sebuah income pasif kita ketika itu berjalan. Misalnya kita dapat satu produk ya saya tadi bilang, let's say misalnya 1 juta, misalnya 1 juta ketika itu di satu produk, kalau kita meng-hire 5-6 produk, misalnya 6 juta per bulan. Dan begitu tidak ada fixed cost-nya di situ, artinya kita tidak membayar fotografer, kita nggak harus kemana-mana. Yes. Begitu. Nah ini ya it work gitu. Ini bekerja, ini berhasil ketika kita mendapatkan klien yang mau membayar itu tadi. Nah kan kembali lagi, gimana klien mau membayar? Yes. Trust tadi. Nah kita harus istilahnya dalam tanda kutip kita mengemis portofolio dulu, kita membuat brand image dulu bahwa si akun ini nih kompetensinya bagus untuk foto produk dan dia bisa. Atau mungkin dikasih gratis dulu 1, 2, 3 foto produk, ini saya kasih gratis, kalau nggak suka nggak usah bayar. Itu bisa juga challenge juga untuk trust kan gitu. Misalnya dikasih watermark yang nggak gede tapi di transparan gitu. Ketika nanti dia menggunakan foto itu kan nggak bisa misalnya gini. Takutnya kan wah nanti dia nyolong nih foto kita kan gitu. Iya, oke. Ya, ini jadi cukup terjawab tadi ya Mas. Jadi di era corona ini ketika kita nggak bisa kemana-mana, bagi Mas Rio itu justru kesempatan untuk kita bikin portofolio. Toh cahaya matahari tetap bersinar ya Mas ya. Artinya kita bisa tetap motret dari samping jendela, bisa nambah portofolio kita, terus kemudian bisa mulai bikin program upload apa di Instagram hari ini supaya kemungkinan akan ada klien yang melihat gitu ya. Karena bagaimanapun kita harus menawarkan diri. Tidak boleh hanya bisa bertelur tapi harus bisa berkotak, ada istilah gitu Mas ya. Ya Mas, betul Mas. Terus ini ada juga pertanyaan Mas dari Mbak Dayan Dayanti ini. Foto kita yang kita unggah di sosmed tidak dipakai orang lain, apakah ada cara tertentu? Dan ini yang saya rasa kalau jawabannya adalah watermark, kadang-kadang ada yang merasa terganggu Mas kalau kita pakai watermark. Ada nggak Mas cara supaya tidak dipakai orang lain? Ya, ini sebenarnya sudah sejak lama ya permasalahan watermark dan foto kita dibuat jualan orang lain dan segala macam gitu.
memang kita bisa ngakalin dengan kita memberikan watermark yang tidak terlalu dominan atau berlebihan atau alay misalnya. Jadi saking takutnya foto kita diambil sehingga kita membuat logo kita, watermark kita warna-warni, terus gede, terus ya alay kayak gitu. Nah, akhirnya merusak si esensi foto itu gitu loh. Cukup kita memberikan watermark yang ya sepintar-pintar kita ngasih watermark kan juga ada orang yang lebih pintar untuk digital imaging, Mas. Yes. Dia tetap kalah, Mas, sebenarnya. Nah, misalnya kan anggap aja kita kasih transparansi watermark kayak di Shutterstock ya. Shutterstock itu kan kasih Shutterstock semua. Bisa loh diambil fotonya, mereka hilangin semua watermarknya benar-benar clean, bersih, dan mereka ambil. Ya kalau saya pribadi ditanya seperti itu, oh ya saya menganut ilmu pasrah, Mas. Karena kalau bahasa luwehnya itu, ya kalau kamu nggak pengen diambil fotonya ya nggak usah diupload. Karena ya ada langit di atasnya ada langit lagi gitu. Kita pinter bikin watermark terus kita bikin yang gimana, ya tetap aja nanti kalau memang itu bisa diambil juga. Oke. Artinya mengurus di ranah hukum atau segala macam ya monggo kalau misalnya memang sudah kelewatan. Iya sih, ini memang ini ya pertanyaan ini sering banget muncul di teman-teman nih perempuan terutama yang jualan di sosmed. Fotoku tinggo iki, wis tak watermark bareng nekat wae tinggo, ada sering kayak gitu ya. Jadi memang selalu ada risiko seperti itu saya rasa memang ini sulit ya, hal seperti ini memang sulit kalau mau dijawab karena sudah di watermark seperti apapun yang ahli edit ya pasti hilang itu ya, yang bersih ya. Selalu ada risiko seperti itu Mbak Dean. Jadi ya kita melakukan usaha semaksimal mungkin, watermark juga bikin yang paling tidak logonya, kalau logonya bagus ini ya Mas ya, cukup inilah tidak terlalu mengganggu, malah justru mendukung foto itu kelihatan bagus paling tidak. Kan kalau kebetulan juga kan saya juga pernah ada semacam kelas gitu di UMKM gitu. Mereka kebetulan juga banyak juga ibu-ibu rumah tangga atau mbak-mbak yang memang bukan disiplinnya di fotografi, sehingga mereka cara media sosial pun masih belum terlalu ngerti. Terus kedua mereka ngasih di Instagram mereka warna-warni sehingga lebih banyak background-nya daripada fotonya. Okay. Nah, pengennya karena suka-suka dia kan gitu. Dia tanpa memikirkan keindahan fotomu akan hilang loh Bu, gitu loh. Terima kasih. Jadi orang akan terpaku kepada kesenangan dia otak-atik. Nah, biasanya kalau orang baru belajar mengedit, terus dia seneng, itu wajar-wajar aja sih, tapi harus ada yang ngerem gitu loh. Takutnya sebenarnya produknya bagus, tapi karena watermark yang mungkin mengganggu, mengurangi nilai estetika foto. Kedua, kan ada beberapa Instagram yang saya lihat, produknya bagus, tapi dikasih kayak kotakan gitu, hanya pink atau kuning atau apa, terus produknya kayak framing gitu. Maksudnya bagus, dia biar seragam, tapi orang melihatnya jadi sakit mata. Ya, betul. Nah, jadi kita membuat sebuah foto atau membuat feed Instagram kita itu yang mahal, terkesan mahal. Jadi sama aja dengannya misalnya Mas Nopik lagi beli tempe di angkringan, harganya 2.000. Ketika tempe itu kita makan atau kita beli di Hotel Tentrem, itu menjadi 20.000 karena piringnya bagus, pakai AC, pakai taplak kan gitu. Kemasan ya. Kemasannya lagi sekali lagi. Jadi sangat disayangkan teman-teman yang punya produk jualan online atau apa UMKM, produknya bagus, tapi kemasannya atau cara menyuguhkannya ke visualnya kurang menjual gitu. Justru akhirnya mengurangi nilai si produk value itu, si produk itu gitu. Kan itu disayangkan banget. Ya, betul. Artinya kalau dalam kasus ini watermark itu terkait dengan ini ya. Biasanya kan orang ngasih watermark itu logo ya Mas ya. Logo itu ya. Logo buat watermark itu. Paling tidak perkirakan deh logo yang bagus yang seperti apa, yang tidak terlalu. Terus penempatan juga ya Mas ya. Watermark tuh memang ini ya. Bisa jadi ini kok malah jadi kayak macam signature kita ya Mas ya. Betul. Penempatannya bagus, itu justru akan mendukung tampilan tuh jadi tambah bagus. Tapi memang kalau yang sembarangan tuh kayak kebanting dari mana-mana. Betul kata Mas Rio tadi, banyak foto bagus kebanting dengan misalkan kan kadang kita mau ngasih nama ya, nama hurufnya gede-gede berwarna-warni, nah itu kebanting banget foto. Jadi memang itu harus diperkirakan teman-teman. Tetap ya, tampilannya tetap elegan, tetap sederhana ya, mungkin memang butuh belajar yang seperti itu gitu.
Oke, terima kasih nih Mas. Terus ada lagi Mas pertanyaan nih Mas dari Mas Aditya Ahmad. Nah, Mas Aditya tadi mengakui nih kalau pas sesi tadi pas ambil minum jadi nggak sempat nyimak. Mas Rio, saya mau tanya settingan kamera untuk dapat skin tone seperti itu tadi gimana gitu ya? Mungkin yang dimaksud yang pas modeling tadi Mas. Iya. Jadi gini Mas, kalau untuk skin tone tadi memang semua kamera dan juga perlu diketahui lensa itu juga membawa warna sendiri-sendiri sebenarnya tanpa kita sadari. Walaupun kamera kita sama, kita memakai lensa yang berbeda, itu warnanya akan juga berubah. Oke. Kalau untuk settingan kameranya sendiri sebenarnya tadi saya bilang saya pakai picture style natural ataupun standar. Terus saya pakai saturasinya saya kurangi -2 sampai -3, kontrasnya juga saya kurangi -1, sharpnya juga saya kurangi -1 juga. Jadi semua minus semua, tidak ada yang plus. Gitu. Nah, itu menurut saya. Terus kenapa alasan saya buat begitu ya? Kalau di racikan saya ketika saya masuk di dapur editing saya, foto itu masih kenyal, maksudnya masih enak diedit, nggak terlalu kontras banget, tajam banget, yang gimana gitu. Apalagi kalau warna itu kan memang susah-susah gampang ya. Ya betul. Berarti Mas Rio kalau motret komersial tuh memang pakai file RAW ya Mas ya, RAW atau JPEG Mas? Kebetulan saya jarang Mas, saya pakai RAW Mas. Saya jarang pakai RAW. Oh malah justru JPEG ya? Iya. Jadi kalau kenapa saya nggak pakai RAW? Saya belajar foto itu saya berusaha pada saat hasil aslinya itu memang file RAW lebih enak, lebih mentah, lebih bagus diolah, itu jelas. Pertimbangan saya pertama itu sangat boros di hard disk. Yes. Terus kalau komputer kita memang tidak memenuhi syarat ketika kita artinya standar, kita pakai RAW itu cukup berat juga. Betul. Sangat nggak terpaksa saya pakai JPEG dan toh beberapa kamera yang misalnya kamera yang sudah full frame itu kan sudah sangat besar juga sih sebenarnya. Kayak misalnya kita pakai yang extra large atau yang JPG fine itu selama ini fine aja. Saya pernah juga foto itu dicetak di billboard juga aman-aman aja nggak pakai RAW. Okay. Tapi tergantung kameranya juga ya. Maksudnya saya juga tidak terlalu menganjurkan yang harus pakai RAW atau pakai JPEG ya. Kita harus tahu kapasitas kita harus tahu kekuatan kamera kita juga. Betul, oke. Iya, jadi memang setiap fotografer punya prinsip yang berbeda, tapi saya rasa memang peruntukannya untuk apa. Nah, kalau memang kita hendak berkutat di post produksi, ya memang ada yang berprinsip harus RAW. Tapi mungkin kalau kita memang merasa ini sudah cukup untuk klien saya selama ini, sudah pakai JPEG itu lebih enteng gitu ya Mas ya, lebih hemat, efektif lah gitu ya. Jadi itu sudah cukup terjawab. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman yang yang ada benang merah dari beberapa pertanyaan tadi. Jadi sudah cukup terjawab ya rekan-rekan, karena memang tidak semua pertanyaan bisa kita jawab di sini. Jadi ini saya sarikan dari pertanyaan yang hampir serupa kayak gitu. Kalau Mas Rio sendiri, kalau di Jogja itu gimana Mas suasana persaingan fotografi produk di sana? Apakah cukup ketat atau gimana Mas? Gambarannya seperti apa sih gitu? Atau Mas Rio kan karena memang kalau sudah di era sosmed ini memang tidak membatasi klien harus dari mana ya. Tapi yang saya maksud adalah apakah pelaku foto produk di Jogja itu sangat banyak atau cukup banyak atau gimana Mas? Ya, kalau setahu saya ya, kalau mungkin saya nggak salah, kalau untuk kelasnya biasanya foto produk memang saya juga suka di foto produk. Kedua, kalau dibuatkan kolam tuh kolamnya masih agak bening, Mas. Oh gitu. Foto pre-wedding itu kan kolamnya sudah terlalu banyak ikannya, Mas. Oke, siap. Di mana terlalu banyak ikannya sehingga ya ikannya saling gigit, Mas. Hukum malam itu. Kalau foto produk pasti ada juga pemain-pemain yang lebih banyak juga mungkin ada, tapi kan masih tidak terlalu banyak dibandingkan foto-foto genre lain yang kayak wedding seperti itu. Ya, artinya saya rasa juga di kota teman-teman yang lain yang hadir di sini juga sama ya. Mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk ditekuni artinya gitu. Karena peluangnya memang masih banyak. Yang menarik tadi itu Mas ada fakta bahwa
seperti hotel, seperti tempat wisata atau apapun tuh mereka sangat butuh konten untuk upload di sosial media. Jadi teman-teman bisa mulai membidik pasar itu, ceruk pasar itu, artinya mulai bikin portofolio yang kira-kira sesuai dengan yang mereka butuhkan atau apa gitu. Jadi kayak gitu ya Mas ya. Karena memang foto produk ini treatmentnya beda dengan wedding ya, meskipun secara teknik mungkin ada kemiripan, tapi memang treatmentnya pasti sangat berbeda gitu ya. Ya, memang kadang kalau kita untuk memulai kita terjun di komersial itu memang ya seperti yang awal banget saya bilang agak sedikit kompleks, dan juga kita harus punya jiwa nggak punya malu, Mas. Artinya nggak punya malu di sini kan kita anggap aja kita bisa misalnya kita datang ke hotel, saya fotoin mau nggak makanannya, nggak usah bayar. Oh iya. Interiornya nggak usah bayar. Terus apalagi memang kita perlu pengorbanan sih. Kita kadang kan orang prinsipnya pemikirannya kan kadang kan bisnis to bisnis gitu. Tapi terkadang ya kita harus berkorban dikit lah untuk usaha kita agar kita mendapatkan foto. Nah, ketika tahap selanjutnya kita sudah dapat foto, ketika orang tahu di Instagram, terus tadi saya bilang kita bisa mendevelop Instagram kita secara baik, otomatis minimal orang nyangkut, orang nanya-nanya dulu nggak apa-apa lah. Loh, kamu sekarang motot interior toh kan biasa gitu. Loh, kamu sekarang motot baju toh. Emang berapa kalau di kamu? Nah, itu kan sudah ada lampu kuning nih. Nah, masalah price list harga kan monggo terserah teman-teman mau memberikan harga berapa kan. Yes. Ya, itu menarik sekali itu Mas. Jadi memang ini ya, memang akhirnya pada titik ujungnya itu memang bagaimana kita hendak bikin foto kita laku. Jadi jangan sampai hobi itu hanya digunakan untuk memenuhi kamar aja gitu ya, Bu, memenuhi hard disk kita, tapi paling tidak bagaimana kita menjual foto kita dengan kemasan tertentu yang sudah tadi bisa meniru tips dan trik yang sudah di-sharing sama Mas Rio gitu ya. Oke Mas, ini menarik banget nih bincang-bincang malam ini. Jadi saya juga banyak dapat ilmu nih dari sini gitu kan. Dan saya rasa teman-teman di kota lain juga banyak dapat ilmu dari waktu yang singkat ini gitu ya. Karena kita juga dibatasi waktu. Kita cuma dikasih waktu sampai jam 9 nih Mas Rio. Oke Mas. Ini kita sudah di penghujung acara. Ini dari IndiHome mengucapkan terima kasih kepada Mas Rio atas sesi ini, atas sharingnya, atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada sesi yang bisa kita share lagi Mas, bisa kita join lagi untuk kita asik-asikan deh, kita dapat ilmu tapi sambil asik-asik aja gitu, sambil bincang, tetap dapat ilmu, tetap di rumah gitu ya. Oke. Dan sebelum kita tutup Mas, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir, kondisi segera membaik, teman-teman bisa berkarya lebih optimal lagi, dan rezeki kita semakin lancar. Kita siapin doanya ya. Oke, berdoa, mulai. Oke, cukup. Terima kasih. Ini sebelum saya akhiri, Mas, kita akan unmute semua mic dari peserta untuk kita mengucapkan terima kasih bersama pada Mas Rio ya. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Rio. Terima kasih Mas Rio. Salam dari Solo. Thank you my friend. Membantu Mas ilmunya. Mas Rio. Aku suka Indio. Thank you. Mas Doni pakai Indio. Dapat hadiah. Halo. Halo. Itu tadi Terima kasih Mas Rio. ada yang lagi maskeran tuh. Ini cowok lagi maskeran, makasih Mas Rio tuh. Cowok lagi maskeran. Ya, Mas Ramadhani. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat ya. Amin. Ya, terima kasih Mas. Amin. Oke. Terima kasih Mas Rio, Mas Ope. Ya, sama-sama Mas. Atur nuwun. Salam dari Solo. Oke. Kok sudah hero? Silakan Desa. Hah?